Emerald Plains, di luar kota Heyang, kamar mayat terlantar. Di alam liar, sekilas, topografi tampak agak rata, selain dari sudut pandang utara, pegunungan King Yun yang menjulang tinggi di kejauhan, jarang terlihat bukit bergelombang di arah lain. Di sekeliling pohon tumbuh lebat dan tidak teratur, besar dan kecil tersebar di mana-mana di pedesaan ini, dan di sekitar kamar mayat, beberapa pohon jarang berdiri. Saat langit paling gelap, selain awan tebal di cakrawala, menutupi bulan, hanya beberapa bintang yang memancarkan cahaya lemah di perbatasan, menerangi tanah yang sepi ini. Malam ini angin bertiup, tidak terlalu kuat, tetapi ketika melewati puncak pohon, cabang-cabang bergoyang, bayangan hitam melintas, membuat sasa berbunyi, mendengarnya ketika angin bertiup, terasa sangat dingin. Zhou Yixian dan Xiao Huan, Taois anjing liar, mereka bertiga menatap tajam pada sosok misterius di depan mereka. Sejak Zhou Yixian menemukan orang itu, sudah lama sekali, tetapi orang itu seperti zombie, berdiri di sana tidak bergerak, hanya saja dia menghalangi pintu masuk, mereka bertiga tidak bisa pergi. Xiao Huan menenangkan dirinya, menekan suaranya dan berbisik kepada Zhou Yixian, "Kakek, apakah kamu benar-benar melihat dengan cermat?" Dia mengenakan jubah sekte King Yun. Taois anjing liar juga menoleh, mendengarkan dengan penuh perhatian. Zhou Yixian melirik sosok diam itu, lalu menganggukkan kepalanya dengan tegas, berkata, "Aku tidak akan salah, lihat simbol pedang di lengan bajunya, itu pasti sekte King Yun." Xiao Huan berbisik, "Bukankah sekte King Yun adalah sekte fraksi baik yang tepat? Bagaimana mungkin mereka datang ke sini untuk menakut-nakuti orang di tengah malam?" Taois anjing liar juga mengangguk, jelas meskipun dia tidak pernah menyukai fraksi baik, juga tidak terlalu percaya murid sekte King Yun akan melakukan hal seperti itu. Zhou Yixian memutar matanya ke arah mereka, terbatuk sekali, tidak peduli apa, meskipun itu mengejutkan ketika mereka pertama kali menemukan orang itu, tetapi setelah beberapa saat, meskipun orang itu masih aneh misterius, tetapi dia tidak bergerak untuk menyerang mereka atau melihat permusuhan, Zhou Yixian tidak bisa tidak merasa lebih berani. Dia perlahan berjalan, tertawa kering 2 kali, berkata, "Orang ini, benda ini, Tuan, maafkan kami karena mengganggu, kami tidak tahu bahwa ini adalah tempat tinggal Anda." "Kakek," Xiao Huan memanggil dari belakang, menyela Zhou Yixian, nada suaranya sedikit marah. Dan orang di depan itu tiba-tiba bergerak sedikit, seolah bereaksi terhadap kata-kata Zhou Yixian. Zhou Yixian mengerutkan kening, tetapi segera pulih. "Ini adalah kamar mayat, untuk mengatakan ini adalah tempat tinggal orang itu, bukankah itu seperti memarahi orang itu adalah hantu hidup yang mati?" Zhou Yixian merasakan hawa dingin di punggungnya, dengan cepat dengan senyum acuh tak acuh, berkata, ini, apa yang saya katakan, kami bertiga sedang berjalan-jalan di tengah malam, datang ke sini karena kesalahan, kami tidak ada maksud lain, Tuan mohon tidak keberatan. Kami tidak melihat apa-apa, kami akan pergi sekarang, Setelah berbicara, dia berbalik dan memberi isyarat dengan matanya pada mereka, mereka bertiga menggigit peluru, perlahan menuju ke samping, berpikir untuk berjalan melewati orang ini. Tanpa diduga setelah beberapa langkah, kilatan di depan mereka, sosok hitam itu menghalangi di depan mereka, dan jarak kali ini lebih dekat, Xiao Huan bahkan bisa mencium bau darah yang tidak jelas pada orang ini. Di atas mereka malam yang gelap dan berangin, di depan mereka sosok penekan gelap menyapu, Zhou Yixian dan yang lainnya menjadi pucat, Xiao Huan bahkan berseru, melompat mundur beberapa langkah, tidak sabar untuk tinggal sejauh mungkin dari sosok hitam itu. Tangisan Xiao Huan, meskipun tidak sadar dan sebagai seorang gadis, secara alami akan merasa jijik dengan hal-hal seperti itu, tetapi bagi yang lain, itu adalah masalah yang berbeda. Zhou Yixian dan Tao anjing liar melompat, Zhou Yixian dengan cepat berbalik dan Tao anjing liar, untuk beberapa alasan, memiliki keberanian dari suatu tempat, dengan auman, lebih seperti gonggongan anjing, melompat keluar, diblokir di depan Xiao Huan dan Zhou Yixian, pada saat yang sama sebuah lingkaran cahaya berkilauan di tangannya, dia sudah menggunakan senjata magis taringnya. Di malam yang gelap, lingkaran cahaya kuning samar itu meski samar tapi terlihat hangat. Xiao Huan dari reaksi anjing liar, tertegun juga, tidak mengerti mengapa. Dan pada saat itu, sosok yang wajahnya diselimuti bayangan itu tiba-tiba bergerak. Orang itu mengulurkan tangannya lurus, energi aneh segera muncul, namun itu jelas bukan kekuatan ortodoks sekte King Yun.
Taois anjing liar tahu orang ini tidak terduga, tetapi dengan seorang gadis berdiri di belakangnya, tidak peduli apa, dia tidak bisa mundur, dengan raungan marah, senjata taring bersinar terang, mengenai orang itu. Di kamar mayat, kegelapan pada saat itu diusir oleh Taois anjing liar, di wajahnya, untuk saat itu, dia melihat bahwa orang itu tidak memiliki niat untuk membela, tampak sedikit terpana dan beberapa derajat kegembiraan. Saat berikutnya, senjata taring menghantam tepat ke dada sosok itu, orang yang terlihat sangat misterius, sangat kuat, sebenarnya tidak menghindari pukulan berat dari Taois anjing liar. Taois anjing liar tidak bisa mempercayainya sendiri, Zhou Yixian dan Xiao Huan juga tercengang, senjata taring bersinar terang dengan cahaya kuning, suasana kemenangan yang kuat, hanya saja saat berikutnya, mereka bertiga merasakan sesuatu yang salah. Orang yang dipukul oleh Taois anjing liar, bahkan tidak goyah, meskipun keterampilan Tao anjing liar jauh dari Xiao Fan tingkat semacam itu, tetapi bagaimanapun juga dia adalah murid sekte jahat yang telah berlatih selama bertahun-tahun, pukulan ini juga tidak ringan, orang normal akan merasakan darah dan energi mereka dalam kekacauan, baik mati atau setengah mati. Namun orang aneh ini, tampaknya tidak memiliki perasaan, mengikuti dengan cermat, saat berikutnya, orang itu diam-diam mendengus, Tao anjing liar tiba-tiba dengan teriakan kejutan, tanpa melihat bagaimana orang itu bergerak, tangan yang terulur itu menangkap senjata Wild Dog Taois. Senjatanya sendiri ditangkap oleh orang lain, ini adalah langkah yang sangat berbahaya bagi seniman bela diri yang dibudidayakan, bagaimana mungkin Taois anjing liar tidak marah dan gelisah, dengan teriakan, dia mengerahkan semua kekuatan untuk memanggil senjatanya kembali. Tanpa diduga taring itu tetap berada di tangan orang itu, dia sepertinya tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi senjata itu tidak bereaksi terhadap kekuatan tuannya. Kepala orang itu menunduk, melihat benda di tangannya dan kemudian untuk pertama kalinya berbicara, suaranya serak, hampir tidak terdengar, tetapi membawa nada menghina yang jelas, dengan dingin berkata, setan dan roh jahat yang tidak penting, berani menunjukkan perilaku yang tidak terkendali di sini. Taois anjing liar merasa marah dan kaget, hendak menggunakan senjatanya lagi, tiba-tiba mendengar Zhou Yixian dengan mendesak berkata, mundur, cepat mundur. Taois anjing liar terkejut, secara reflektif mundur beberapa langkah, hendak bertanya kepada Zhou Yixian ketika tangan orang itu tiba-tiba mengencang, taringnya mengeluarkan suara menusuk, kakak, seperti patah tulang. Tao anjing liar terkejut dan melihat cahaya kuning meledak dan kemudian segera bubar, dalam suara, kakak, seperti raungan terakhir binatang buas, berjuang kesakitan. Dengan suara keras, senjata Taois anjing liar, hancur berkeping-keping oleh tangan kosong orang itu, serpihan-serpihan seperti pisau, ditembakkan, tut-tut, terdengar tanpa henti, semua mengenai tempat Tao anjing liar berdiri sebelumnya. Taois anjing liar merasa ngeri dan sedih, untuk sesaat terdiam. Wajah orang asing itu masih diselimuti bayangan misterius, mereka bertiga tidak bisa melihat wajahnya, hanya mendengar suaranya yang serak pelan, perlahan menengadah ke langit namun bayangan hitam itu masih menyelimuti wajahnya, suatu keanehan yang tak bisa dijelaskan. Setelah menghancurkan taringnya, dia sepertinya telah melampiaskan perasaannya, perlahan mulai tertawa dingin, mendengarnya, bersama dengan kamar mayat yang aneh dan angin yang menderu, Zhou Yixian dan yang lainnya merinding. Zhou Yixian merasa tidak nyaman, tiba-tiba dia melihat dengan seksama ke lengan orang aneh itu, di lengan yang telah menghancurkan taringnya, cahaya hijau tua samar muncul, dan cahaya itu benar-benar berbeda dari aura orang itu, murni dan hangat, itu adalah esensi tertinggi dan kemurnian alam jalan sejati Tao. Zhou Yixian mengangkat kepalanya dengan kaget, melangkah maju, sejenak membuang kekhawatirannya, mengabaikan tarikan kejutan Xiao Huan dan Tao anjing liar, berkata, siapa sebenarnya Anda, Tuan? Mengenakan jubah sekte King Yun, dan berlatih tidak lebih rendah dari Sang King Rilem Tai Jisuan King Wei, yang merupakan master besar sekte King Yun, benar-benar melakukan hal yang konyol saat ini. Sinar hijau tua menyala dan menghilang, orang itu perlahan menoleh ke Zhou Yixian, dari bayangan gelap misteriusnya yang aneh, Zhou Yixian merasakan hawa dingin di seluruh tubuhnya. Orang itu dengan suara serak dan dingin berkata, kamu benar-benar tahu banyak. Zhou Yixian mendengus, wajahnya serius, terus menilai orang itu, ekspresi bingung di wajahnya menjadi lebih berat, dengan suara yang dalam berkata, Tuan benar-benar dari sekte King Yun, dan jelas bukan murid biasa, tetapi siapa sebenarnya Anda, dan untuk alasan apa, membuat masalah di sini? Orang itu mencibir, tetapi tidak menjawab, Zhou Yixian tiba-tiba merasakan,
Berbalik, Xiao Huan yang dengan ringan menarik lengan bajunya, berbisik, "Kakek, aura hantu orang ini, aku bisa merasakan, tidak ada satupun roh yang berkeliaran di sekitar ini, kamar mayat, kemungkinan besar ditakuti oleh orang ini. Jika tidak, saya akan tahu ada sesuatu yang tidak beres di sini. Orang seperti itu, bagaimana bisa dari sekte King Yun?" Zhou Yixian tampak tidak yakin, ekspresinya rumit, jelas pikirannya juga berantakan, menghadapi orang misterius ini namun memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte King Yun, dia tidak terlihat ketakutan seperti biasanya, malah terlihat sedang berpikir. Perhatian orang aneh itu perlahan terfokus pada Zhou Yixian, menilainya dari atas ke bawah, tiba-tiba tertawa dingin, sebuah suara dingin berkata, "Siapa peduli siapa kamu, siapapun yang berani melawanku, semua harus mati." Begitu dia berbicara, tangannya terangkat, Zhou Yixian melihat cahaya hijau tua di tangannya, memucat dan bahkan tidak bisa berbicara, tiba-tiba kedua tangannya melambai bersama, terangkat ke dadanya. Di antara jari pertama dan tengah kanan dan kirinya, kertas jimat kuning muncul, memutar mantra aneh yang tergambar di atasnya, sedikit goyah ditiup angin. Cahaya di tangan misterius itu berangsur-angsur menjadi lebih terang, menghadap lurus ke Zhou Yixian dan yang lainnya. Zhou Yixian tanpa ragu-ragu, tiba-tiba melantunkan, "Tidak mundur malah maju," melangkah maju, dengan langkahnya, mengikuti nyanyiannya, dua jimat kuning mulai terbakar, dua bola api kecil, tiba-tiba muncul dalam kegelapan, tampak sangat terang. Tingkah aneh ini seolah membuat pria misterius itu ragu-ragu, atau mungkin memicu beberapa ingatan, membuat gerakannya sedikit terhenti, mendengarnya membuat suara, "Yi," terkejut. Jimat terbakar, janggut putih Zhou Yixian berkibar, tiba-tiba dengan teriakan keras, kedua tangan terlempar, bola api melayang keluar dari jari-jarinya, melayang di udara. Setelah itu ledakan keras, dua bola api kecil meningkat tiba-tiba, menjadi bola api yang mengamuk dengan lebar beberapa ci, diblokir di depan Zhou Yixian dan orang misterius itu. Mengaum, di dalam api, seekor harimau putih besar, kuat, membuka mulutnya yang besar dan membuat raungan yang kuat, melompat dan menerkam ke arah orang itu. Pria misterius itu mendengus, tidak bergerak untuk mundur, sinar hijau tua di tangan kanannya menyala, jatuh, tidak peduli seberapa ganas harimau besar itu, serangan ini mengenai langsung ke dahi harimau. Pada saat itu cahaya hijau tua menyerang, harimau putih itu tampak seperti masih ingin berjuang, mengacungkan cakarnya, tetapi setelah beberapa saat, setelah membuat raungan marah terakhir yang enggan, seluruh tubuh tiba-tiba diresapi dengan cahaya hijau tua dan mengikutinya, gelombang gemetar, tubuh besar itu tiba-tiba meledak, beberapa nyala api yang mati tetap ada, berkilauan di udara dan menghilang. Hampir pada saat yang sama harimau menghilang, dalam bola api besar itu, seekor singa dengan surai merah muncul, sambil mengeluarkan raungan keras, ia kembali menerkam pria misterius itu. Namun pria itu ternyata sangat terampil, bahkan hampir tidak melihatnya, lagi-lagi dipukul, ujung singa itu sama dengan harimau putih. Hanya saja skill yang ditampilkan oleh Zhou Yixian ini benar-benar tidak biasa, meskipun ilusi tidak dapat menahan pukulan dari musuh, tetapi dalam bola api itu, ada ilusi binatang buas yang jumlahnya tak terbatas. Setelah harimau dan singa, semakin banyak ilusi muncul dari api, dan dengan kecepatan yang meningkat, berbagai binatang buas seperti babi hutan, macan tutul, kuda nil, gajah raksasa, rusa spiritual, kucing hutan del, muncul tanpa henti dan masing-masing megah, semuanya tidak biasa dan sangat ganas. Namun kali ini pria misterius itu, tampaknya benar-benar memiliki kekuatan ilahi yang tak terduga, menghadapi aliran binatang aneh yang tak ada habisnya ini, dia bahkan tidak terengah-engah, hanya dengan santai melambaikan tangannya, setelah setiap serangan, bahkan betapa ganasnya binatang buas itu, juga akan dihilangkan. Dalam pertarungan yang intens, pria misterius itu tiba-tiba berpunuk, tiba-tiba serangannya berubah menjadi sapuan, segera cahaya hijau tua melonjak, cahaya terang bulat langsung berguling, dengan momentum yang mengesankan, tak terkalahkan. Bola api yang menyala itu bertemu dengan sinar cahaya hijau tua ini, bertahan untuk sementara waktu dan akhirnya ditusuk langsung oleh cahaya itu. Di udara, segera ribuan raungan binatang terdengar, tetapi setelah suara itu berhenti, api menghilang, hanya menyisakan dua bola api kuning jimat yang akan dibakar sepenuhnya, perlahan-lahan melayang ke bawah. Di kamar mayat, perdamaian untuk sementara dimulai kembali, dan di sisi lain halaman,
mereka bertiga yang baru saja menyelinap ke dinding dan bermaksud untuk melarikan diri, jelas tidak menyangka bahwa musuh mereka dapat menembus mantra Zhou Yixian begitu cepat. Tanpa ilusi yang menghalangi, untuk berbalik dan berlari jelas merupakan pemikiran yang bodoh, mereka bertiga berhenti lalu perlahan berbalik. Dan orang misterius itu perlahan berjalan, aura kematian yang berat, di kamar mayat, suasana yang menyesakkan. Zhou Yixian mengerutkan kening dengan erat, jelas sedang memikirkan sesuatu, tetapi ketika sosok hitam itu mendekat, dia hanya merasa bahwa hidup dan mati hanya berjarak satu napas. Ekspresi Xiao Huan berubah, hendak maju tapi sebelum dia melakukannya, Zhou Yixian sudah menariknya kembali. Dia diam-diam berkata, "Omong kosong, orang ini tidak sederhana, itu bukan sesuatu yang bisa kamu tangani." Xiao Huan terkejut, menatap Zhou Yixian tercengang, dia sepertinya belum pernah melihat kakeknya begitu tegang dan muram. Kemudian, sosok yang mendekat itu berhenti, sebuah suara serak dengan dingin berkata, "Mantra ilusi yang baru saja kamu buat, kan?" Pria misterius itu berbicara di tengah jalan. Zhou Yixian tiba-tiba mengabaikan segalanya, kedua lengan terangkat, muncul di telapak tangannya lebih dari 8 potong jimat kuning. 8 jimat terbakar pada saat yang sama, api tampak menari di telapak tangannya, menerangi matanya. Dai, 5 hantu ding, dunia bawah dengan cepat kembali, Void Shadow Form Hide, nyawamu yang kupanggil. Dalam teriakannya, di kamar mayat, angin kencang tiba-tiba bertiup, pasir dan batu tersapu, dari segala arah bertiup. Pria misterius itu berhenti, tampak terkejut juga, memperhatikan sekitarnya. Mantra Zhou Yixian pernah berbicara, di udara, hong 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 hong, 5 suara teredam terdengar di samping, mereka bertiga sedikit goyah dan kemudian menjadi tenang lagi. Angin liar menderu, menggulung pasir kuning, berhembus ke arah pria misterius itu, pakaiannya berkibar. Namun dalam angin, bayangan gelap yang mengelilingi wajahnya tidak berubah, dia malah mencibir. Pria itu meninggalkan mereka bertiga, tiba-tiba mundur 6 langkah, teriakan ringan, tangan kirinya ditikam, sinar hijau tua langsung menembus, tanah padat segera meledak, untuk beberapa alasan, sementara sinar hijau tua berkedip-kedip, ketiga sosok itu tiba-tiba mulai bergetar hebat dan di bawah tanah, teriakan kesakitan terdengar. Iya, cahaya hijau tua menghilang, di kamar mayat, kekuatan angin berkurang drastis, pasir dan batu juga berangsur-angsur mengendap. Saat berikutnya, di mana mereka bertiga berdiri, suara ledakan terdengar, dan kemudian sebuah lubang besar muncul, ketiga sosok itu sebenarnya adalah ilusi. Dan di dalam lubang, dengan teriakan seru dan kesakitan, putong-putong, 3 sosok terhuyung keluar, siapa lagi selain Zhou Yixian dan yang lainnya. Ketiganya tertutup tanah, Zhou Yixian bahkan memar, jelas mengalami serangan, tetapi sepertinya sebelum dia bisa khawatir tentang ini, dia melihat ke arah pria misterius itu, ekspresi terkejut. Pria misterius itu berdiri dengan dingin di kejauhan, memperhatikan mereka, dia membungkuk dan berkata, "Tidak menyangka bahwa kamu benar-benar tahu, Five Ding Golden Jia, Small Ghost Transport, mantra yang telah lama hilang ini, dan bahkan bisa menampilkan 2 mantra ini dengan Earth Escape, saya hampir memandang rendah Anda, hanya mantra ini. Saya khawatir di dunia tidak ada yang bisa melampaui Anda." Zhou Yixian tampak serius, meskipun dia terlihat lucu, tetapi saat ini dia malah berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana kamu melihatnya?" Pria itu dengan acuh tak acuh berkata, "Bukankah kamu bilang aku dari Sekte King Yun? Keterampilan kecil Jianghu ini adalah keterampilan khusus pendiri Sekte King Yun, bahkan jika aku tidak tahu keterampilannya, bukankah aku setidaknya bisa mengatakannya?" Zhou Yixian perlahan berdiri, pikirannya malah berpikir, kali ini menghadapi pria misterius ini, dia benar-benar merasa bahwa dia tidak bisa menanganinya, belum lagi keterampilannya yang tinggi, kemungkinan besar di dunia, akan sulit untuk menemukan seseorang yang bisa menandingi dia. Dan yang lebih membingungkan lagi, orang ini berasal dari Sekte King Yun dan keterampilannya tampak lebih tinggi dari Taiji Xuan King Wei, tetapi orang ini memiliki energi setan yang kuat, ini belum pernah terlihat sebelumnya. Bagaimana bisa ada seseorang seperti itu? Dan mengapa dia muncul di kamar mayat terlantar ini di tengah malam? Bukit King Yun, lembah bambu besar. Di luar aula keheningan yang diamati, murid-murid lembah bambu besar, dari Song Daren hingga Du Bishu, berdiri dalam antrean di luar pintu, semua memiliki kecemasan di wajah mereka, terus melirik ke aula diam yang diamati. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar dari dalam aula,
seorang wanita berjalan keluar, itu adalah Wenmin lembah bambu kecil. Song Daren dan murid-murid lainnya berkerumun. Song Daren berkenalan dengan Wenmin, memperhatikan Wenmin keluar sendirian, diam-diam bertanya, bagaimana kabar istri guru kita? Wenmin menganggukkan kepalanya, dengan lembut berkata, Paman Guru Su baik-baik saja sekarang. Dia tiba-tiba merasa pusing saat kembali. Kata guruku itu mungkin karena dia terlalu khawatir, sekarang guruku menemaninya, dia sudah sadar. Song Daren dan yang lainnya menghela nafas lega pada saat yang sama, tetapi tidak ada dari mereka yang terlihat bahagia. Du Bishu membuat wajah, berkata, ini benar-benar kilat. Tidak ada kabar dari guru dan sekarang bahkan istri guru hampir mengalami kecelakaan. Diam, Song Daren berteriak sambil mengerutkan kening. Du Bishu memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya dan diam. Song Daren menoleh ke Wenmin, berkata, apakah istri guru kami meminta Anda untuk menyampaikan pesan kepada kami? Wenmin menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, Paman Guru Su hanya berbicara dengan berbisik kepada guruku. Setelah bertukar beberapa kata, guru memintaku untuk meninggalkan ruangan juga, sepertinya ada beberapa hal yang dia tidak ingin aku ketahui. Song Daren terlihat bermasalah, berkata, ini. Wenmin melihat kegelisahannya, merasa enggan, menghiburnya dan berkata, Kakak Song, jangan terlalu khawatir, toh tidak peduli seberapa serius masalahnya, bukankah masih ada Paman Guru Su dan guruku. Sekarang semuanya telah berubah, Paman Guru Su juga terlihat lelah secara fisik dan mental, urusan di sini Anda harus mengambil lebih banyak tanggung jawab. Song Daren menghela nafas, mengangguk dan berkata, kamu benar. Dia terdiam sejenak, berbalik dan berbicara kepada murid-murid lainnya, baiklah, karena kita tahu bahwa istri guru baik-baik saja, saya katakan jangan semua berdiri di sini lagi, jika istri guru tahu tentang ini, itu akan membuatnya lebih bermasalah. Mari kita semua kembali ke kamar kita masing-masing, kita masih perlu mengerjakan pekerjaan rumah yang seharusnya kita lakukan, saya akan berada di sini untuk berjaga-jaga dulu. Wu Dai, He Dazi dan Du Bishu dan yang lainnya saling memandang, setelah hening sejenak, yang kedua, Wu Dai mengangguk dan berkata, ini juga bagus, mari kita dengarkan kakak senior. Setelah berbicara, dia menoleh ke Song Daren dan berkata, kakak laki-laki, biarkan aku mengambil alih kamu sebentar lagi. Song Daren hendak menolak, He Dazi menepuk bahunya, berkata, kakak senior, kamu menyuruh kami untuk beristirahat dengan baik, kamu sendiri juga tidak boleh memperlakukannya dengan enteng, istri guru tidak akan menyukaimu seperti ini. Song Daren tertawa pahit, mengangguk. Semua orang bubar, hanya Song Daren dan Wenmin yang tetap berada di luar aula, diam. Keduanya saling berpandangan, Wenmin tiba-tiba tersipu, perlahan menunduk, Song Daren terbatuk sekali, merasakan jantungnya berdebar, dengan cepat menenangkan diri, setelah 2 tawa kering, berkata, Wen, adik junior, bukankah kamu baru-baru ini melakukan perjalanan ke perbatasan selatan dengan lembah bambu kecil Lusueki, mengapa kamu kembali begitu cepat? Wenmin menggelengkan kepalanya, berkata, saya melakukan perjalanan ke perbatasan selatan, awalnya tidak berniat untuk kembali sepagi ini, tetapi sesuatu yang aneh muncul di sana. Setelah berdiskusi dengan saudari junior Lu, kami merasa itu adalah sesuatu yang tidak sepele dan sebagainya. Saya kembali lebih dulu untuk melapor kepada guru dan berbagai tetua, saudari junior Lu tetap di sana dan akan bertindak sesuai keadaan. Song Daren tercengang, berkata, ada apa, itu sangat penting. Wenmin ragu-ragu, melihat sekeliling dan mendekati Song Daren, membisikkan beberapa kata di telinganya, sebelum dia selesai, wajah Song Daren sudah berubah. Setelah Wenmin selesai dan melangkah mundur, berdiri di depannya dan menatapnya, diam-diam menghela nafas dan berkata, sekarang kamu tahu alasan kepulanganku yang mendesak. Ekspresi Song Daren tidak pasti, setelah waktu yang lama, dia berbicara dengan linglung, ini benar-benar masa yang sulit. Wenmin terdiam untuk waktu yang lama, dengan tenang berkata, siapa yang tidak setuju? Saya juga merasa bahwa itu benar-benar satu demi satu masalah. Selain itu setelah saya kembali, sekte kami terjadi ini lagi, menghela nafas. Dengan desahannya, dia tidak melanjutkan, Song Daren berdiri bersamanya, tiba-tiba merasa bahwa wanita di sampingnya ini terlihat lebih kurus, merasa lebih lembut, mau tak mau perlahan berdiri lebih dekat. Wenmin sedang merenung dengan kepala tertunduk, sepertinya tidak mendeteksinya, tetapi bibirnya sedikit berkedut,
tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri diam. Kedua sosok itu, berdiri seperti itu dengan tenang di luar aula. Dari jauh, bambu-bambu lembah bambu besar bergoyang dalam gelombang, sinar matahari yang hangat menyinari, langit biru dan cerah, itu adalah hari yang luar biasa, langit cerah sejauh 1000 mil, pemandangan yang indah, dengan hangat menyaksikan dunia fana. Di halaman aula keheningan yang diamati, di ruang terpencil, kedua wanita itu saling berhadapan. Guru Suyue terdiam untuk waktu yang lama, berkata, "Adik perempuan, mengapa kamu tidak pergi ke tempat tidur dan berbaring sebentar?" Suru perlahan menggelengkan kepalanya, meskipun dia terlihat lelah, tetapi dia masih bertekad dan dengan tenang berkata, "Aku tidak akan pergi, bahkan jika aku berbaring aku tidak akan bisa tidur." Guru Suyue menghela nafas, berkata, "Adik perempuan, tidak perlu terlalu khawatir, seperti yang baru saja saya katakan, tidak peduli apa, Tian Bolis menghilang pada saat yang sama dengan kakak kepala sekte, Anda tidak benar-benar melihat dia bertemu dengan kemalangan apapun, jadi jangan bayangkan apa-apa. Dan lebih jauh lagi, meskipun kakak senior Daoxuan entah bagaimana aneh baru-baru ini, tetapi kultivasinya hampir supranatural, jauh di atas kita, tekadnya juga begitu. Tian Bolis adalah saudara juniornya selama bertahun-tahun, dia pasti tidak akan bertindak sembarangan." Suru terdiam, matanya mulai sedikit merah lagi. Guru Suyue menggelengkan kepalanya, berdiri, mondar-mandir di dalam ruangan dan jelas juga tampak bermasalah. Saat ini kekacauan di Sekte King Yun, bahkan murid biasa juga tahu, belum lagi mereka yang sudah tahu beberapa berita orang dalam. Suru memaksakan senyum, mengubah topik, berkata, "Kakak senior, mengapa kamu tiba-tiba datang ke puncak Tongtian hari ini?" Guru Suyue yang menjengkelkan berkata, "Bukankah karena hal menyebalkan lembah Fenxiang Yun Yilan itu, sebenarnya ingin berdiskusi dengan kakak senior kepala sekte, tidak menyangka sesuatu yang besar seperti ini akan terjadi, sampai akhirnya bahkan kepala sekte yang bermartabat juga hilang." Suru mengerutkan kening, bertanya, "Tuan Fenxiang Valley, Yun Yilan. Masalah apa yang dia miliki yang terkait dengan King Yun kita?" Guru Suyue mencibir berkata, "Murid cabang saya Lu Sueki dan Wenmin dikirim ke perbatasan selatan untuk melacak lokasi pelaku kejahatan, Anda tahu kan?" Suru mengangguk dan berkata, "Aku tahu. Aku hanya bertanya-tanya, mengapa Wenmin kembali begitu cepat dan bersamamu, sehingga Lu Sueki juga kembali?" Master Suyue menggelengkan kepalanya, berkata, "Sueki belum kembali. Ini setelah keduanya berdiskusi dan memutuskan untuk meminta Wenmin kembali terlebih dahulu untuk melapor kepada saya." Suru bertanya, "Apa yang terjadi?" Guru Suyue berkata, "Ketika mereka mengunjungi Yun Yilan di perbatasan selatan, Yun Yilan tiba-tiba bertanya kepada mereka, apakah benar pedang kuno Zuxian Sekte King Yun kita rusak?" Ekspresi Suru sangat berubah, bertanya dengan kaget, "Apa?" Guru Suyue dengan dingin tertawa, berkata, "Bahkan kamu juga kaget, kan?" Ketika saya mendengarnya, saya benar-benar terkejut. Yun Yilan berada ribuan mil jauhnya, bagaimana dia tahu rahasia sebesar itu? Hari itu kakak senior Daoxuan memperingatkan kita semua yang hadir di tempat kejadian seolah-olah dia berjaga-jaga terhadap pencuri. Apakah karena dia takut ini akan bocor? Apakah kamu masih ingat? Suru terdiam untuk waktu yang lama, kekhawatiran di matanya meningkat, menghela nafas dan berkata, "Ini benar-benar hal yang buruk melakukan perjalanan ribuan mil." Master Suyue mondar-mandir, berkata, "Dan apakah Anda bertanya-tanya, mengapa Yun Yilan mengucapkan kata-kata itu kepada beberapa junior itu?" Suru perlahan mengangguk, berkata, "Aku juga memikirkan hal ini, jika mengatakan dia melakukannya karena kita semua adalah sesama fraksi baik, dia tidak boleh membicarakannya di depan umum, sebaliknya dia harus menyembunyikannya untuk kita, jika tidak, dia menyembunyikan niat buruk, tetapi dia seharusnya merahasiakannya, menunggu kesempatan yang tepat. Inilah yang harus dia lakukan oleh orang seperti ini." "Betul sekali." Guru Suyue dengan keras mendengus, berkata, "Masalahnya adalah ini, Yun Yilan, lelaki tua ini tampak seolah-olah dia telah melakukan hal bodoh yang hanya akan dilakukan oleh orang bodoh. Kedua aspek itu tidak disukai, namun kita semua tahu bahwa orang ini bukan bodoh, dan sebaliknya adalah orang yang licik, tetapi apa yang sebenarnya ingin dia lakukan, itu benar-benar membingungkan." Suru berpikir lama, tiba-tiba memijat dahinya, wajahnya menunjukkan rasa sakit. Guru Suyue terkejut, dengan cepat berjalan dan mendukungnya,
mencela dirinya sendiri. Lihat aku, kamu cukup bermasalah dan aku masih memberitahumu semua ini. Baiklah, tidak mengatakan lagi, tidak mengatakan lagi. Suru tersenyum pahit, berkata, jika itu di masa lalu, dengan kepala sekte kakak laki-laki memimpin situasi, kita bahkan tidak perlu khawatir tentang ini. Tapi sekarang sekte King Yun sendiri berantakan, situasi di luar juga sangat kacau, tidak tahu berapa banyak musuh yang memelototi kita seperti harimau mengincar mangsanya, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Suyue Master mengerutkan kening dan kemudian dengan lembut berkata, adik perempuan, jangan katakan lagi, lihat betapa lelahnya kamu. Bukankah aku sudah memberitahumu, saudara senior kepala sekte meskipun berperilaku eksentrik akhir-akhir ini, tetapi kultivasinya luar biasa, kemauannya teguh, kita tidak perlu takut sama sekali. Petik 2. Suru menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak perempuan, kamu tidak mengerti, kakak senior kepala sekte meskipun sangat terampil, tetapi serangan energi iblis pedang kuno Zuxian akan semakin kuat, kultivasinya meskipun tinggi, hanya takut dia akan tenggelam, lebih dalam lagi. Guru Suyue terkejut, berkata, apa yang kamu katakan? Suru terkejut, kemudian menyadari bahwa kata-kata itu telah terlepas dari lidahnya, hendak menutupinya, Guru Suyue mengerutkan keningnya, berjalan di depannya, dengan sungguh-sungguh berkata, adik perempuan, rahasia apa yang masih dimiliki pedang kuno Zuxian, sejak Anda tahu, cepat beritahu saya. Petik 2. Suru terdiam cukup lama, menghela nafas panjang, berkata, lupakan saja, karena sudah begini, cepat atau lambat tidak bisa disembunyikan lagi, kakak senior, aku akan memberitahumu. Perbatasan selatan 10.000 gunung besar, jauh di dalam gua kuno Subdue Devil. Bertemu kembali setelah sekian lama, ketika kata-kata awal diucapkan dan dilakukan, Xiao Bai dan Xiao Fan sama-sama memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan, hanya Ash di bahu Xiao Fan, tampak sangat senang melihat Xiao Bai lagi, terus menyeringai lebar. Xiao Fan tiba-tiba membeku, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu, berbalik dan melihat ke belakang, tetapi itu hanya kegelapan, tanpa sadar mengerutkan kening, berbicara kepada Xiao Bai, wanita yang datang bersamaku, apa yang kamu lakukan padanya? Xiao Bai punuk, dengan acuh tak acuh berkata, apa yang bisa saya lakukan padanya? Anda benar-benar memiliki banyak masalah untuk diselesaikan. Xiao Fan terdiam sejenak, menggelengkan kepalanya, tidak ingin mempermasalahkan hal ini, berkata, benar, mengapa kamu ada di sini? Hari itu setelah Anda pergi, saya tidak memiliki berita Anda selama ini, kali ini perjalanan saya ke perbatasan selatan, saya juga diam-diam bertanya, tetapi masih tidak dapat menemukan Anda. Xiao Bai tersenyum, tubuhnya tampak goyah dalam cahaya hijau tua yang redup, ketika dia bergerak, itu bergerak dan penuh pesona, berkata, bukankah aku sudah memberitahumu ketika aku pergi, aku ingin menemukan bahwa 8 Savage Inferno Formation, dan berikan padamu. Xiao Fan berkata, saya ingat, jadi saya juga pernah ke Fenxiang Valley Inferno Altar, tetapi saya tidak menemukan apapun. Oh benar, kamu masih belum mengatakan mengapa kamu ada di sini di gua kuno iblis penakluk ini. Petik 2. Xiao Bai mengangkat bahunya, berkata, saya datang ke sini, tentu saja untuk formasi itu, dan pada saat yang sama mengunjungi seorang teman lama. Xiao Fan menatapnya, merenung sejenak, berkata, jangan bilang maksudmu di sini. Xiao Bai mengangguk dan berkata, itu benar, setelah formasi altar neraka lembah Fenxiang dihancurkan, di dunia hanya gua ini yang memiliki formasi neraka 8 liar dengan sempurna. Selain itu, teman lamaku juga kebetulan ada di sini. Wajah Xiao Fan berubah, perlahan berkata, teman lama yang kamu katakan, jangan bilang padaku adalah. Xiao Bai tersenyum, berkata, itu adalah Raja Binatang Buas yang kalian semua katakan, Dewa Binatang. Xiao Fan meskipun diharapkan, tetapi ketika dia mendengar Xiao Bai secara pribadi mengatakannya, masih terkejut, untuk sesaat terdiam. Setelah beberapa lama, Xiao Fan perlahan berkata, bagaimana kamu mengenalnya? Xiao Bai menatapnya, wajahnya masih memiliki senyum menawan, tetapi matanya sejernih air, namun juga membawa beberapa ejekan, berkata, tidakkah kamu tahu, saya adalah roh jahat tua, dengan usia saya, tentu saja hal yang aku tahu banyak, jumlah monster yang diketahui juga meningkat. Xiao Fan terdiam, Xiao Bai meliriknya, berkata, daripada kamu. Apa yang kamu lakukan di sini?
Baru saja kamu mengatakan bahwa Raja Hantu memerintahkan wanita itu untuk membawamu ke sini, apa yang dia coba lakukan? Xiao Fan menggelengkan kepalanya, berkata, Kepala Sekte Raja Hantu memerintahkan saya di sini, tidak benar-benar untuk mengejar dan membunuh Dewa Binatang itu. Xiao Bai terkejut, berkata, bukan untuk membunuhnya, lalu mengapa kamu melakukan perjalanan 10.000 mil untuk datang ke sini? Xiao Fan berkata, dia ingin aku menaklukkan binatang aneh Taoti yang mengikuti Dewa Binatang, dan membawanya kembali kepadanya. Taoti, Xiao Bai terkejut lagi, mengerutkan kening dan merenung, bergumam pada dirinya sendiri, aneh, kapan dia tertarik pada Taoti? Xiao Fan dengan acuh tak acuh berkata, ini saya tidak tahu, toh ini yang dia pesan, saya hanya mengikuti. Xiao Bai mendengus, berkata, Taoti itu adalah binatang spiritual yang tidak pernah jauh dari Dewa Binatang. Jika kamu ingin menaklukkannya, kamu harus melewati Dewa Binatang. Jangan bilang kamu yakin bisa mengalahkan Dewa Binatang. Atau bahkan kamu juga, setelah dia terluka, ingin memukul seseorang ketika dia jatuh. Xiao Fan tidak berbicara, menatap Xiao Bai, lalu tiba-tiba tersenyum, malah melangkah, berjalan melewati Xiao Bai, menuju kegelapan yang lebih gelap. Ekspresi Xiao Bai berubah, mengikuti di sampingnya, berkata, apa maksudmu? Ash melihat Xiao Bai di sampingnya, sebuah suara melompat turun dan mendarat di Xiao Bai. Xiao Bai menangkap monyet itu dan memeluknya di depannya, menepuk kepalanya, matanya menunjukkan kelembutan dan kemudian berbalik untuk melihat Xiao Fan. Xiao Fan perlahan berkata, kamu tahu itu, hal-hal yang diinstruksikan oleh kepala sekte kepadaku. Selama itu bukan tuntutan yang berlebihan, aku akan melakukannya untuknya. Xiao Bai punuk, berkata, apakah Anda pernah berpikir, Anda melakukannya seperti ini, mungkin Anda akan merasa lebih baik di hati Anda, tetapi hal-hal yang Anda lakukan selama ini, kemungkinan besar mungkin bukan apa yang dulu ingin Anda lakukan. Xiao Fan tiba-tiba berhenti, seluruh orangnya terhenti. Xiao Bai mengerutkan kening, juga berhenti, tetapi tidak pergi untuk melihat Xiao Fan, melainkan menatap monyet itu, dengan lembut merapikan bulunya. Tiga mata Ash berkedip, tampak bingung, menatap Xiao Bai lalu pada tuannya. Xiao Fan terdiam untuk waktu yang lama, sebelum dengan tenang berkata, karena kamu tahu melakukan ini akan membuatku merasa sedikit lebih baik, mengapa kamu masih harus mengatakannya seperti ini? Xiao Bai menghela nafas, tidak berbicara. Sosok Xiao Fan tiba-tiba tampak kesepian, tetapi dia berdiri dalam cahaya hijau tua yang redup, tidak menoleh ke belakang, seperti dia sudah lama terbiasa, tidak pernah melihat ke belakang. Dia terdiam untuk waktu yang lama, akhirnya berkata, jika itu tindakan keji, saya tidak akan pernah melakukannya. Setelah berbicara, dia tidak berbicara lagi dan melanjutkan. Melihat sosok itu, Xiao Bai juga terdiam. Setelah beberapa lama, dia menatap Ash, melihat ketiga mata itu menatap dirinya sendiri. Xiao Bai memaksakan tawa, berkata, pemilikmu itu. 10 tahun ini sebenarnya tidak menjadi gila, itu benar-benar sangat aneh. Kedua sosok itu, berjalan lama di dalam gua, Xiao Fan tidak terburu-buru, Xiao Bai tampaknya sedang berpikir keras, meskipun dia tidak menghentikan Xiao Fan untuk mencari Dewa Binatang, tetapi dia juga tidak menunjukkan jalan, hanya mengikuti di belakangnya, tampak sedang berpikir. Tiba-tiba, Xiao Fan berhenti, di depannya. Dalam kegelapan di depan, sinar hijau samar menyala, berkilauan tanpa henti, sekitar beberapa zang berkelap-kelip. Dan sekitarnya, keheningan, bahkan tidak bernafas, bahkan bau darah dari binatang buas itu juga hilang. Saat ini, Xiao Bai menghela nafas, berkata, kami telah tiba, ada pintu di bawah sinar hijau itu, setelah pintu itu adalah ruang batu besar, orang dan binatang spiritual yang Anda cari, keduanya ada di dalam. Xiao Fan tidak berbicara, tetapi Ash melirik Xiao Bai, tiba-tiba melompat dan kembali ke Xiao Fan, lalu berbalik ke Xiao Bai dan menyeringai, menggaruk kepalanya. Xiao Bai tersenyum kepada Ash dan kemudian berbicara kepada Xiao Fan, dengarkan aku, hubunganku dengan Dewa Binatang tidak dangkal, jadi bagiku untuk membantumu, itu tidak mungkin. Kultivasinya supranatural, saya kira meskipun Anda belum pernah melawannya sebelumnya, tetapi kurang lebih Anda harus tahu. Meskipun dia terluka parah oleh pedang Zuxian, tetapi itu bukan yang bisa ditangani oleh seniman bela diri biasa yang dibudidayakan, oleh karena itu. Dia menatapnya, perlahan berbicara, sungguh, menyerah sekarang,
masih belum terlambat. Xiao Fan terdiam, menghadap Xiao Bai, menggelengkan kepalanya perlahan dan kemudian menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berjalan menuju sinar hijau itu. Melihat sosoknya, Xiao Bai tidak terus mengikuti, di matanya, sedikit kepahitan dan kelembutan berkedip. Tiba-tiba, dia mengangkat suaranya, berkata, apakah kamu masih membawa Inferno Mirror bersamamu? Xiao Fan tertegun, berhenti dan berbalik, berkata, ya, ada apa? Xiao Bai tampak seperti dia tidak punya pilihan, perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, ingat, pertama, Dewa Binatang dia bisa dikalahkan, kedua, pada saat kritis, Anda dapat mencoba menggunakan Inferno Mirror. Xiao Fan mengangguk, meskipun dia tidak begitu mengerti, tetapi dia tidak ingin bertanya lebih banyak, berkata, terima kasih banyak. Setelah berbicara, dia berbalik dan melanjutkan. Di kejauhan, Zizi, Ash terdengar samar. Xiao Bai melihat kegelapan itu, berdiri di tempatnya, diam, seolah-olah dia sudah linglung, tetapi seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Di bawah sinar hijau samar, benar-benar ada pintu batu, tetapi pintu itu sudah lama hilang. Sinar hijau yang bisa dilihat dengan jelas sekarang, sebenarnya adalah permata hijau raksasa, terletak di atas dinding pintu batu. Xiao Fan tidak berhenti, berjalan masuk, segera terang di hadapannya, perapian menyala. Tapi di balik api, dia melihat seorang pria mengenakan pakaian sutra berwarna cerah, berbaring di atas platform batu kecil, tersenyum padanya. Wajah pria itu, pernah dia kenal, dan di samping pria itu, binatang buas Tauti perlahan berdiri, menggeram dengan permusuhan. Pria yang tampak menyihir, sebenarnya tampak lelah, tetapi di matanya, tersenyum tipis, tersenyum pada Xiao Fan, berkata, kita bertemu lagi. Central Plains, di luar kota Heyang, kamar mayat terlantar. Orang misterius ini dengan satu pukulan mematahkan mantra Zhou Yixian, menggunakan kekuatan kultivasi yang tak terduga dan benar-benar luar biasa mengejutkan seluruh tempat, bahkan keterampilan melarikan diri yang terkenal dari Zhou Yixian juga terlihat olehnya. Dan dalam kata-katanya, dia tidak menyangkal hubungan misteriusnya dengan Sekte King Yun, di samping pelatihan Tai Jisuan King Wei yang tak terbayangkan. Asal-usul pria misterius ini, benar-benar tak terbayangkan. Namun, setelah pria gelap ini mendekat, energi jahat di tubuhnya menyelimuti. Zhou Yixian, Xiao Huan, dan Taois anjing liar tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Setelah mematahkan mantra Zhou Yixian, sosok tersembunyi pria itu dalam bayang-bayang tampaknya menerima semacam rangsangan, mulai bernapas cepat, napasnya perlahan berubah menjadi berat. Zhou Yixian mengerutkan kening dalam-dalam, menatap sosok itu, secara mengejutkan matanya tidak menyimpan banyak rasa takut, malah kecurigaannya meningkat. Dengan tingkat kultivasi yang ditunjukkan oleh orang itu, tentu saja tidak akan terengah-engah setelah beberapa serangan. Ternyata, orang ini memiliki penyakit tersembunyi, atau mungkin penyakit aneh, bahkan orang yang sangat terampil seperti dia juga tidak dapat mengendalikan dirinya. Namun, meskipun demikian, dari penampilannya, orang itu tidak hanya tidak mengungkapkan kelemahan apapun, sebaliknya, dengan peningkatan energi jahat, Tai Jisuan King Wei energi hangat murni itu tenggelam, energi jahat yang menyelimuti dan suspensi adalah tidak kurang dari itu. Pada saat ini, siapapun yang menghadapi energi hitam yang secara bertahap menerangi, berkedip dengan mata merah gelap yang tajam, semua akan mengerti apa yang direncanakan pria misterius itu selanjutnya. Zhou Yixian menggertakkan giginya, tampak mengambil keputusan, tiba-tiba menarik Taois anjing liar dan Xiao Huan ke belakang dirinya, di mana tangannya terentang, Tao anjing liar ditarik, tetapi ke arah Xiao Huan, itu kosong. Zhou Yixian terkejut, sebelum dia bisa berbalik, sesosok melintas, Xiao Huan sudah berdiri di depannya, menghadap pria misterius itu. Zhou Yixian tercengang, mendengar Xiao Huan berkata, kakek, kalian berdua cepat pergi, aku akan memblokirnya. Zhou Yixian dengan marah berkata, apa yang kamu tahu, kultivasi orang ini tidak sepele, cepat. Sebelum dia bisa mengatakan, kembali, Xiao Huan sudah membuatnya bergerak. Menghadapi pria misterius itu, wanita muda yang tampak lembut dan polos ini, tiba-tiba mengangkat kedua tangannya, sebuah buku dengan sampul hitam tanpa kata-kata secara tidak jelas melintas dari tangannya. Saat berikutnya, 7 keping Blood Jade Bone Piece yang diberikan Tuan Ghost muncul di tangannya. Sebuah energi gelap, tak berbentuk namun dengan substansi, tiba-tiba menyebar dari udara,
turun ke halaman terlantar ini. Zhou Yixian melangkah maju dengan kaget, bahkan orang misterius yang menekan, juga dengan lembut berseru, berhenti. Berbeda dari energi jahat pada pria misterius itu, tetapi mengandung energi gelap menakutkan yang sama, menyembur dari segala arah. Ini awalnya adalah kamar mayat, energi yin sangat berat, keterampilan jalan hantu aneh yang digunakan Xiao Huan, segera tangisan hantu mulai tanpa henti, angin yin sengsara, seperti ribuan hantu meratap, benar-benar membuat hati seseorang langsung panik. 7 potongan tulang giok darah, perlahan melayang dari tangan Xiao Huan, seperti tangan tak terlihat yang mengendalikannya. Sebelum Xiao Huan membentuk 3 bentuk segitiga di udara, area seperti noda darah di setiap bagian, mulai menyala dengan sinar merah gelap, seperti 7 mata yang perlahan terbuka, menatap sosok misterius itu. Di halaman yang penuh dengan angin yin, pakaian orang misterius itu berkibar dengan keras, tetapi dia tampaknya tidak terganggu sama sekali oleh roh-roh mengerikan itu. Mata yang tersembunyi di dalam bayangan sedikit menyipit, dengan suara dingin tiba-tiba berkata, keterampilan jalan hantu. Xiao Huan mengerutkan keningnya, wajah cantiknya sekarang terlihat sedikit pucat, entah kenapa tidak tahu apakah itu karena dia tidak terbiasa menggunakan mantra untuk pertama kalinya, atau apakah gadis-gadis secara alami merasa memberontak dan takut terhadap roh-roh mengerikan ini. Tapi apapun itu, mantra jalan hantu yang pertama kali ditampilkan olehnya, diaktifkan oleh harta jalan hantu, potongan tulang giok darah, sudah terbentuk, perlahan mengumpulkan lapisan energi hitam gelap di sekelilingnya, dan masuk antara ketika lengannya terbalik, benar-benar terbentuk, itu adalah tengkorak hitam besar yang tidak sesuai dengan citranya, terlihat sangat aneh. Dan 7 potongan tulang giok darah sekarang juga perlahan-lahan terangkat, memasukkan energi hitam yang membentuk mata tengkorak itu. Seketika tengkorak itu tampak hidup, kedua matanya disinai dengan sinar merah terang, membuka mulutnya, angin yin berubah menjadi embusan, seperti guntur yang melompat jauh, energi gelap seperti kilat melesat, menuju pria misterius itu. Suara menusuk, seperti peluit tajam anak panah, langsung tiba di hadapan pria itu. Pria itu bergerak, terlihat lambat, tetapi pada saat itu menghindari panah hantu, panah menembus udara, suara benturan seolah-olah ada di dekatnya. Tapi sebelum dia bisa bernapas, tengkorak di depan itu menembakkan panah berturut-turut, suara siulan yang menusuk terdengar tanpa henti, langsung ke arah pria misterius itu, dan arahnya semua berbeda, naik ke kiri kanan, hampir tidak pernah meninggalkan kesempatan. Zhou Yixian dan Taois anjing liar yang berdiri di belakangnya pucat, bedanya, Taois anjing liar terkejut sekaligus senang, tidak menyangka bahwa keterampilan Xiao Huan begitu mahir, dan Zhou Yixian malah memiliki ekspresi yang bertentangan, wajahnya tidak memiliki banyak kegembiraan, kebanyakan khawatir dan ragu. Dan pada saat ini, ekspresi Zhou Yixian tiba-tiba berubah, melangkah mundur dan melihat ke sudut lain halaman ini. Tempat itu bukanlah tempat Xiao Huan dan pria misterius itu bertarung, sebaliknya, di mana tidak ada yang memperhatikan, tempat di mana mereka baru saja menjelajahi, rumah kamar mayat yang ditinggalkan. Tempat itu gelap dan menakutkan, tetapi dibandingkan dengan udara mengerikan saat ini di halaman, tampaknya jauh lebih baik. Ketika Zhou Yixian dan Taois anjing liar mengintip di sekitar pintu masuk, jelas semuanya telah ditinggalkan di dalam, tidak ada apa-apa, hanya reruntuhan dan beberapa peti mati yang tidak menyenangkan. Namun, itulah yang tiba-tiba menarik perhatian Zhou Yixian, bahkan Xiao Huan yang sedang bertarung tidak menyadarinya. Di rumah terlantar itu, makhluk apa yang muncul lagi? Zhou Yixian menatap tanpa berkedip ke tempat itu. Di halaman, mantra jalan hantu Xiao Huan mendominasi, untuk saat ini menekan sepenuhnya pria misterius itu, tampak seperti tengkorak yang dipanggil melepaskan panah tanpa henti, satu persatu terbang di atas, meskipun tidak ada yang mengenai pria itu, tetapi itu memaksanya untuk terus menghindar, kekuatan jalan hantu aneh yang menakutkan ini, bahkan orang yang sangat terampil itu juga tidak mau menghadapinya secara langsung. Hanya saja setelah beberapa saat, meskipun tengkorak gelap di sekitar Xiao Huan masih menyelimutinya dan sepasang matanya masih terang, tapi pria misterius itu memiliki perubahan, dia sepertinya melihat melalui sesuatu, dengan mencibir, tiba-tiba di udara, penuh panah hantu, melompat, dan langsung menuju ke Xiao Huan. Semua panah hantu tiba-tiba kehilangan target, menyelinap melewatinya, tut-tut, suara tajam tak henti-hentinya, tetapi semuanya terbang ke samping. Sisanya menjadi pucat, melihat sosok hitam itu segera mencapai mereka, dia tiba-tiba menyatukan tangannya, di depannya, segera, tengkorak hitam dengan peluit,
menyusut sekitar setengah ukurannya, pada saat yang sama, diblokir di depan Xiao Huan. 7 keping yang berkilauan dengan cepat berputar, di mata tengkorak hitam itu, layar merah segera muncul, menghalangi jalan pria misterius itu. Pria misterius itu mendengus, seolah-olah bahkan dengan tingkat keterampilannya, dia juga waspada dengan layar merah ini, dia menghentikan tubuhnya dengan tiba-tiba. Sebaliknya Xiao Huan, meskipun dia untuk saat ini menghindari bahaya, tetapi untuk beberapa alasan, tubuhnya bergetar, seolah-olah tiba-tiba dia mengalami pukulan berat, warna gelap melintas di wajahnya. Saat berikutnya, tengkorak hitam di depannya dan mantranya, semuanya mulai bergetar. Bahkan panah hantu yang dia kendalikan, langsung terpengaruh, dari momentum yang tajam dan kuat, berubah menjadi lemah dan tidak berdaya, dan layar sinar merah, akhirnya di bawah ekspresi perjuangan Xiao Huan, bergetar dan akhirnya bubar. Anehnya, pria misterius itu setelah melihat Xiao Huan melemah, tidak menyerang lagi, malah berdiri tegak, menatap gadis yang perlahan melemah, kilatan dingin di matanya. Taois anjing liar terkejut, tidak tahu mengapa Xiao Huan yang mendapatkan keuntungan sesaat sebelumnya, tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan kalah, dia dengan cepat naik untuk mendukung Xiao Huan. Ketika dia menyentuhnya, dia langsung mendapat kejutan, tubuh Xiao Huan sangat dingin, hawa dinginnya memiliki energi jahat hantu yang tidak dapat dijelaskan, sulur-sulurnya memancar keluar, seperti sedang mencari manusia untuk dilahap. Untungnya, perasaan ini segera bubar setelah Xiao Huan ambruk duduk di tanah, Taois anjing liar tidak berani menunda, membantu Xiao Huan duduk. Zhou Yixian diam-diam berjalan ke arah Xiao Huan, dengan hati-hati menatapnya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak berbicara. Xiao Huan sekarang terlihat sangat lelah, dia bahkan tidak bisa berbicara. Tengkorak hitam di udara perlahan memudar dan menghilang juga, hanya menyisakan 7 blood jade bone piece yang terlihat biasa sekarang, berhenti sedikit di langit dan mulai jatuh, mendarat di lantai batu di depan Xiao Huan, menciptakan beberapa garing terdengar. Pria misterius itu melirik Xiao Huan, tiba-tiba bertanya, mantra, Blood Soul, ini, sudah berapa lama dia berlatih? Zhou Yixian perlahan berjalan di depan Xiao Huan, menghalangi pandangan dari pria misterius itu. Pria misterius itu menatapnya, Zhou Yixian dengan acuh berkata, hanya sebulan. Pria itu terdiam sejenak, 2 pancaran merah di matanya entah kenapa, memudar banyak, mengikuti pancaran merah melemah, dia tampak seperti manusia, energi pembunuh di dalam dirinya juga berkurang banyak. Zhou Yixian mengerutkan kening, dia telah melakukan perjalanan dari selatan ke utara, pengalaman dan pengetahuannya, di seluruh dunia, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengannya. Tentu saja dia juga mendeteksi titik-titik aneh pada pria misterius ini, matanya perlahan mengungkapkan perenungannya, dan kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu, tiba-tiba menoleh ke rumah yang ditinggalkan itu, melihatnya. Dalam angin malam yang dingin, rumah yang ditinggalkan selama bertahun-tahun itu berdiri sepi, bobrok dan sunyi, sebenarnya tidak ada yang aneh dengannya, hanya saja Zhou Yixian melihatnya, merasa itu benar-benar tidak normal, secara tidak jelas memiliki harapan. Pria misterius itu terdiam beberapa saat, suaranya masih tenang, tetapi tatapannya melihat ke belakang Zhou Yixian, secara mengejutkan memiliki beberapa kekaguman, berkata, sungguh bakat yang bagus. Sayang sekali itu digunakan pada keterampilan sepele Ghost Wei. Zhou Yixian berbalik dan menatapnya, berkata, Tuan ini, kami tidak bermaksud menyinggung Anda, malam ini kami salah masuk tanpa izin, kami tidak memiliki niat lain, dan terlebih lagi tidak ingin memiliki konflik dengan Anda. Jika tidak ada masalah lain, tolong biarkan kami bertiga pergi. Pria misterius itu perlahan melihat ke belakang, melirik Zhou Yixian, dengan dingin tertawa dan berkata, salah masuk tanpa izin, kamu mengatakannya dengan mudah, siapa tahu jika kamu semua tidak. Berbicara di tengah jalan, tiba-tiba, orang itu gemetar, memotong kata-katanya. Zhou Yixian terkejut, lalu dengan hati-hati melihat, di wajah yang diselimuti kegelapan, 2 bintik merah menyala lagi. Energi pembunuh kembali meningkat, tanpa terlihat menyelimuti, menekan segalanya, itu sebanding dengan energi sebelumnya. Wajah Zhou Yixian berubah, tiba-tiba melangkah mundur, menarik Xiao Huan ke atas dan segera berkata kepada Taois anjing liar, cepat, cepat berpisah dan lari, siapapun yang bisa melarikan diri setidaknya. Taois anjing liar tampaknya memahami, tetapi sebelum dia bisa berbicara, kegelapan tiba-tiba membeku, angin yin mulai berhembus, bayangan besar tiba-tiba langsung menyelimuti dari langit,
menjebak mereka dengan itu, tidak ada cara lain untuk melarikan diri. Taois anjing liar berteriak, menerkam, menutupi Xiao Huan di bawahnya dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir bayangan. Zhou Yixian tercengang, ekspresi rumit berubah di wajah lamanya, tetapi pada saat itu, selimut kegelapan yang kuat dan menekan turun, beratnya tidak dapat dihindari, seperti 10.000 zang gunung Tai menekan, mereka bertiga tampak seperti mereka, akan hancur berkeping-keping. Pada saat kritis, momen hidup dan mati ini, sinar merah terang tiba-tiba melintas dari rumah yang ditinggalkan, sepertinya ada seseorang yang membuat raungan marah, cahaya dalam sekejap meledak, seolah-olah kemarahan yang lama tertahan, langsung menembus kegelapan, berubah menjadi sinar cahaya besar yang sangat cemerlang, meledak dari rumah yang ditinggalkan. Yang terjadi selanjutnya, adalah gemuruh seperti guntur, seluruh rumah yang ditinggalkan runtuh oleh kekuatan yang kuat, puing-puing yang tak terhitung banyaknya terlempar ke langit oleh dampaknya, cahaya merah menyala, seperti api yang mengamuk. Sosok manusia berubah menjadi naga besar, melesat melewati kegelapan dan langit kosong, sekuat petir, menembak ke arah pria misterius itu. Bayangan aneh yang sepertinya akan segera menghancurkan mereka bertiga, tiba-tiba seperti ikan paus yang mengisap air, ditarik, kekuatan tekanan besar tiba-tiba menghilang, Zhou Yixian dan mereka bertiga merasakan bumi berputar tak henti-hentinya. Dan di kejauhan, menghadap sosok orang yang menyala yang sedang melesat, orang misterius ini tampak sangat marah, kemerahan di matanya meningkat, kedua tangannya terangkat, menghalangi di depannya, dinding bayangan hitam langsung terbentuk. Kedua kekuatan bertabrakan dengan keras, di mana cahaya merah dan bayangan hitam bertemu, cahaya dan bayangan benar-benar berubah menjadi putih panas, menghasilkan sisi suara aneh tanpa henti. Melihat dari jauh, hal-hal di sekitarnya juga mulai menguap, gelombang panas mulai menggelinding, sedikit demi sedikit mulai melayang menuju langit. Dan sekarang, dua sosok misterius itu sudah tidak jelas. Malam yang damai seperti ini, kamar mayat terlantar seperti ini, sebenarnya ada seniman bela diri yang kuat, memiliki pertempuran hidup dan mati di sini. Tiba-tiba, di bagian terdalam dari cahaya, suara memekakkan telinga meledak, seperti kejutan guntur meledak di cakrawala. Pada saat itu, embusan angin kencang bertiup, pasir dan debu berguling di mana-mana, semuanya didorong keluar, bahkan Zhou Yixian dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh. Dalam gemuruh itu, sebuah suara berteriak, seperti guntur, kamu masih tidak bisa bertobat. Membalas suara itu, adalah tawa dingin, mengandung penghinaan dan kesombongan yang tak terbatas. Cahaya dan bayangan bergetar, akhirnya redup, menyebar, sebuah lubang besar, muncul di tanah. Di tengah, dua orang berdiri saling berhadapan, satu adalah seseorang yang tidak dikenali Zhou Yixian dan yang lainnya, dia pendek dan gemuk, wajah marah, tangannya memegang pedang langit merah, tegas dan mengesankan, hanya saja tidak tahu apakah dia terluka atau tidak. Di sudut bibir orang itu ada noda darah, dan yang lain tampak berpakaian, itu adalah pria misterius yang bertarung dengan mereka sebelumnya, tetapi lapisan bayangan gelap yang menyembunyikannya sudah menyebar, tidak yakin apakah itu karena pertempuran sengit sebelumnya yang tidak dapat dia pertahankan. Melihat dari jauh, pria misterius yang mengenakan jubah sekte King Yun, wajahnya bersih dan kurus, janggut dan rambut panjang, memberikan kesan pertama, adalah seorang Taois yang sangat berkultivasi, terkemuka dan luar biasa, namun saat ini kilatan dingin melintas di matanya, sinar merah berkilauan, menambahkan beberapa tingkat kengerian. Pria pendek dan gemuk itu melirik Zhou Yixian dan kawan-kawan, melihat bahwa mereka tidak terluka, menunjukkan sedikit kelegaan, dan kemudian matanya berubah tegas, menatap Taois itu. Setelah waktu yang lama, pria gemuk itu mencibir dan dengan dingin berkata, kamu pikir hanya dengan mantra, hukuman pengunci jantung, ini, kamu bisa menjebakku. Mata Tao bersinar merah berkilauan, energi pembunuh di sekitar tubuhnya sangat kuat, hampir seperti bahan zat, terus menjulurkan lidahnya, dengan gelap berkata, aku lupa, keterampilan ini diciptakan oleh leluhur cabangmu, tetapi menggunakannya untukmu, rasanya tidak enak kan? Pei, teriak pria gendut itu, kamu merosot ke jalan jahat, masih berani berbicara dengan tidak bijaksana. Hukuman Hardlock sudah lama dilarang oleh generasi nenek moyang, sekarang Anda menentang instruksi dari nenek moyang, apakah Anda masih menganggap leluhur sekte King Yun? Sang Tao mencibir, berkata, ketika Anda bertarung dengan saya, kerusakan pada aula leluhur pendiri, bukan semua kredit saya, apakah Anda masih menganggap leluhur sekte King Yun?
Pria gemuk itu menegang, tetapi menjadi lebih marah, hanya untuk sesaat terdiam, hanya menatap penuh kebencian pada pria itu. Sang Tao menilai pria gemuk itu, tiba-tiba dengan dingin berkata, saya pikir Anda sebaiknya tidak memaksakan diri. Meskipun keterampilan Anda bahkan lebih dalam dari yang saya harapkan, dan mampu menembus perangkap punishment Heartlock, tetapi untuk menyelamatkan 3 orang, menghabiskan kultivasi Anda dan memaksa jalan keluar Anda, saat ini darah Anda mengalir mundur, seluruh energi tubuh Anda saluran menyentak, paling banyak Anda hanya memiliki 60% dari kultivasi Anda yang biasa. Hehe. Dia mencibir dan tertawa, berkata, hari itu ketika kamu berada di kekuatan penuhmu, kamu masih bukan tandinganku, ditangkap olehku dan terjebak dalam peti mati yang ditinggalkan ini, sekarang kamu masih berani bertarung denganku. Pria gemuk itu tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur, berkata, ketika kamu dan kakak laki-laki Wan berada di masa jayanya dan tiada taranya, melenyapkan iblis dan roh jahat, setelah aku mengikuti kalian semua, bahkan jika aku harus mati untuk kalian semua. Saya tidak akan menyesal sedikit pun, tapi hari ini kamu bukan lagi orang itu, dan apa yang aku lakukan, adalah apa yang kamu dan kakak Wan, bahkan jika itu berarti mati berkali-kali, tetapi tidak akan pernah menyesal, lakukan pada saat itu. Dengan lolongan panjang, dengan ekspresi tegas dan teguh, juga kesedihan yang mendalam, berteriak, terima pedang. Sosoknya seperti kilat, langsung bergabung menjadi cahaya merah yang mengamuk, seperti naga besar yang melompat ke langit, menerkam. Mata Tao melonjak dengan cahaya merah, pupilnya sedikit menyusut, melihat kekuatan sinar-sinar merah yang kuat, menembus langit yang panjang, menghancurkan surga dan bumi, hampir tak terbendung, hanya menyisakan rute kebinasaan bersama. Dia tiba-tiba mencibir, tangan kanannya melambai, tiba-tiba cahaya dingin muncul, itu tidak bersinar terang, tetapi menuju ke sinar cahaya merah. Dan ketika sinar bertabrakan, iluminasi cemerlang yang tiba-tiba, tanpa ketajaman dan keraguan, itu benar-benar memotong, aliran cahaya cemerlang berkedip dan bergetar. Pria gendut itu tiba-tiba mengaum marah dan diikuti dengan suara kesakitan, langsung patah ke belakang dan mundur, tiba-tiba berhamburan, pria gemuk itu dipukul terbang ke belakang dengan sempoyongan, bahkan tidak bisa berdiri dengan benar ketika jatuh ke tanah, terhuyung ke belakang dan meludah, mengeluarkan darah, jelas dia terluka parah, bahkan pakaiannya berlumuran darah. Dan Taois itu, cahaya dingin ditarik, melihat dengan hati-hati, dia memegang pedang kuno yang polos, pedang itu tanpa hiasan, bahannya bahkan lebih aneh, seperti batu, tetapi tidak seperti batu. Bagian yang paling aneh adalah, pedang kuno ini sebenarnya adalah pedang patah, 2 ci di ujungnya, benar-benar patah. Pria gemuk dengan darah mengalir keluar dari mulutnya, menatap Tao itu, dengan suara serak berkata, kamu berani membawa pedang Zuxian ke Bukit King Yun. Taois itu menertawakan langit, sikapnya sangat biadab. Dan di kejauhan, mereka bertiga menjadi semakin terkejut ketika mereka mendengarkan, sampai akhir, pikiran mereka kosong. Pedang kuno Zuxian, pedang patah di tangan Tao, sebenarnya adalah pedang surgawi nomor 1 yang mengguncang dunia, pedang Zuxian. Lalu 2 orang yang sangat terampil ini, siapakah mereka? Perbatasan selatan, 10.000 gunung besar. Angin yin yang sedingin es berangsur-angsur membuat seseorang merasakan kesejukan, awan gelap mendung dan gua gelap redup yang muncul secara bertahap, semua membuat gua iblis itu tampak lebih dekat. Lu Sueki dan yang lainnya berdiri beberapa zang dari gua iblis penakluk, menatap ke arah gua. Di kejauhan, patung batu menghadap mereka, berdiri menyendiri di depan pintu masuk gua, selain itu, tidak ada hal lain. Li Sun melihat ke gua itu, anehnya tampak tegang, diam-diam berkata, ini ada di sini. Angin yin melolong, sepertinya tiba-tiba meningkat nadanya, membuat seseorang menggigil ketakutan. Lu Sueki, Zheng Susu, Li Sun Del sangat terampil, tentu saja tidak takut energi yin yang berasal dari angin yin ini, dan beberapa murid lembah Fenxiang yang datang bersama mereka, juga ahli yang dipilih secara pribadi, sebagian besar tidak tampak tidak nyaman. Zheng Susu berbalik dan berkata, energi iblis di sini seperti yang diharapkan sangat berat, tetapi kami telah menonton untuk waktu yang lama, tidak ada satupun binatang iblis yang muncul, ini agak aneh. Lu Sueki mengangguk, tetapi tatapan dinginnya yang jernih tidak pernah berubah, dengan acuh tak acuh berkata, karena kita di sini, mari kita pergi, iblis atau kejahatan apapun, kita bisa menghadapinya lebih awal. Setelah berbicara,
Tanpa menunggu Li Sun dan yang lainnya menjawab, langsung berjalan. Li Sun dan Zheng Susu saling berpandangan, Zheng Susu tertawa kering, mengangkat bahu, mengikuti. Li Sun melihat sosok gadis cantik itu dari belakang, menghela nafas, kepadanya, sosok itu telah muncul berkali-kali dalam mimpinya, tetapi ketika dia benar-benar memiliki kesempatan untuk bersama, mereka tampak semakin terpisah. Dia terdiam sejenak, melambaikan tangannya, memanggil saudara-saudara juniornya di belakang dan juga mengikuti. Di kejauhan, di dekat sosok batu misterius di luar gua, tiba-tiba sesosok hitam melintas ke dalam gua, itu adalah kayu hitam. Hampir seolah-olah mengikuti sosok Blackwood, lolongan rendah tiba-tiba terdengar dari dalam gua, itu adalah suara roh ganas macan hitam, kabut ilusi mulai terbentuk, roh ganas itu tampaknya akan segera muncul. Dan pada saat ini, Blackwood yang bersembunyi di balik pakaian hitamnya, tiba-tiba berbicara, "Kakak, jangan keluar dulu, dengarkan aku." Suara roh ganas itu tertawa dingin, tetapi kabut putih masih berkumpul, dengan jelas mengabaikan suara Blackwood, berkata, "Bajingan, kamu masih berani kembali." Blackwood berdiri di bawah bayangan di sudut gua, berkata, "Setelah Anda terwujud, Anda akan memperingatkan orang-orang yang datang. Hari ini jumlah orang yang datang ke gua iblis penakluk tidak henti-hentinya, alasannya, jangan bilang kamu masih belum tahu." Kabut putih tiba-tiba menegang di udara, tidak terus meningkat, tetapi tidak terlihat menyebar. Setelah beberapa saat, suara macan hitam dengan dingin berkata, "Apa maksudmu?" Blackwood dengan dingin berkata, "Mereka ada di sini, jelas untuk berurusan dengan orang di dalam gua itu, tidak peduli apa, bukankah ini yang kamu harapkan? Apalagi Anda sudah membiarkan beberapa masuk sebelumnya, sekarang membiarkan lebih banyak masuk, mengapa tidak?" Di luar gua, langkah kaki terdengar dari jauh, sekelompok orang mendekati gua kuno ini. Kabut putih tiba-tiba menyebar, angin yin yang kuat berhembus keluar dari gua, dalam sekejap menghilang, hampir pada saat yang sama, sosok Blackwood juga tenggelam ke dalam kegelapan. Lu Sueki, Zheng Susu, Li Sun dan yang lainnya, mencapai gua iblis penakluk. Zheng Susu dengan hati-hati mengintip ke dalam gua, mengerutkan kening, jelas ke arah tempat energi iblis yang tak terduga dan berat ini, merasa tidak nyaman. Dan berdiri di sampingnya Li Sun, mirip dengannya, juga mengerutkan kening, tetapi ekspresinya, keterkejutan dan keheranan yang tidak jelas terungkap di matanya, berjalan perlahan di sekitar gua, tetapi tidak ada yang terjadi, tidak ada suara lain selain angin kencang yang dingin. Hal ini sepertinya membuat Li Sun bingung. Dia menatap gua, terdiam, sepertinya sedang merenung. Berbeda dari kedua pria itu, sebelum gua ini, Lu Sueki dengan sangat cepat memusatkan perhatiannya dari kegelapan gua yang sunyi ke patung wanita yang kesepian, dia perlahan berjalan ke sana, memperhatikan dengan seksama. Patung batu itu setelah mengalami cuaca yang tak terhitung jumlahnya, dari atas ke bawah tanda-tanda terkikis terlihat jelas, tetapi seolah-olah dia merasakan sesuatu, Lu Sueki malah melihat dengan jelas. Ekspresi patung itu masih seperti aslinya, wajahnya sedikit sedih, membawa jejak kesedihan, juga di matanya, tampak tersesat, diam-diam menonton gua kuno yang misterius ini, seolah mengharapkan sesuatu, tetapi juga sepertinya mencurahkan isi hatinya. Hanya saja dalam 10.000 tahun ini, siapa yang telah mendengar kata-katanya yang tulus? "Kakak perempuan Lu, adik perempuan Lu." Tiba-tiba, beberapa panggilan terkejut terdengar, Lu Sueki terkejut, tanpa sadar melangkah mundur, keluar dari trans yang tidak dapat dijelaskan, melihat ke samping. Zheng Susu tampak bingung, dan khawatir, berkata, "Saudari Lu, aku memanggilmu beberapa kali, mengapa kamu sepertinya tidak mendengarnya sama sekali?" Wajah Lu Sueki menjadi sedikit pucat, perlahan mengepalkan tangannya tapi entah sejak kapan, telapak tangannya benar-benar berkeringat dingin. Dia menarik napas dalam-dalam, tenang, dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak ada, apakah kalian semua menemukan sesuatu?" Zheng Susu menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak, selain hembusan angin yin, bahkan tidak ada jejak binatang iblis." Berbicara, dia menoleh ke Li Sun, berkata, "Kakak Li, apa yang kamu temukan?" Li Sun terdiam sejenak, menggelengkan kepalanya juga, berkata, "Tidak ada, tapi ada sesuatu yang sangat aneh di sini." Zheng Susu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aneh, apa yang aneh?" Li Sun terkejut, dengan cepat dengan tawa kering, berkata, "Tidak ada,
saya hanya merasa bahwa karena ini adalah sarang binatang iblis, bagaimana mungkin tidak ada satupun binatang iblis, dan merasa aneh. Zheng Susu tertawa, berkata, kamu benar, aku juga merasa bingung. Bagaimana menurutmu adik perempuan Lu? Lu Sueki tidak segera menjawab, kilatan melintas melewati matanya yang jernih, sekali lagi melirik Liksun. Liksun untuk beberapa alasan, tiba-tiba terbatuk sekali, berbalik dan melihat murid-murid lain, berkata, beberapa dari kalian datang, jangan tinggal terlalu jauh. Lu Sueki terdiam sejenak, berbalik lagi untuk melirik patung itu, berkata, bagaimanapun, kita sudah di sini, jadi tidak akan menyerah di tengah jalan, ayo masuk. Zheng Susu mengangguk, berkata, itu benar. Dia menoleh ke Liksun dan berkata, Kakak Li, bagaimana menurutmu? Liksun masih mengernyit, dia sepertinya mengkhawatirkan sesuatu, tetapi saat berikutnya, dia masih berkata, kakak perempuan Lu benar, lebih baik kita tetap masuk. Zheng Susu berbalik dan berkata, karena begitu, ayo masuk. Tapi tempat ini bagaimanapun juga tidak biasa, sebaiknya kita lebih berhati-hati. Mengapa tidak seperti ini? Pertama-tama saya akan memimpin, adik perempuan Lu Anda akan berada di tengah, kakak laki-laki Li Anda akan mengambil bagian belakang. Murid-murid lain akan berada di tengah. Oke. Liksun mengangguk, hendak menjawab ketika Lu Sueki berkata dengan acuh tak acuh, ini tidak baik, lebih baik ganti. Zheng Susu dan Liksun terkejut. Zheng Susu berkata, adik perempuan Lu, apa maksudmu? Lu Sueki berkata, aku akan berjalan di depan, kakak senior Zheng akan berada di belakang, sisanya dan kakak senior Li di tengah. Kakak senior Li dan yang lainnya semuanya adalah murid lembah Fenxiang, jika terjadi sesuatu, akan ada seseorang yang bisa mengarahkan. Raut wajah Liksun berubah, sepertinya dia ingin berbicara tapi Zheng Susu sudah tersenyum dan berkata, kamu juga benar, kenapa aku tidak memikirkan ini, kata-kata adik perempuan Lu juga logis, ayo kita lakukan. Liksun mengerutkan kening, tetapi akhirnya diam, tidak berbicara dan mempertimbangkan untuk menerimanya. Lu Sueki menatapnya, berbalik dan berbicara dengan Zheng Susu, kakak Zheng, kamu akan berjalan terakhir, pandanganmu lebih baik dan dapat melihat seluruh situasi, menyusun strategi atas keinginanmu sendiri. Zheng Susu tersenyum, pada sudut di mana Liksun dan yang lainnya tidak dapat melihat, menghadap ke belakang mereka, mengedipkan mata pada Lu Sueki dan kemudian tersenyum dan berkata, kakak perempuan Lu jangan khawatir, dengan saya di belakang, tidak perlu takut ada masalah, hahaha. Lu Sueki menatap Zheng Susu dalam-dalam, senyum tipis juga terlihat di sudut bibirnya, tetapi segera menghilang. Meskipun demikian, momen keanggunan ini, telah menyebabkan beberapa murid muda lembah Fenxiang yang sering meliriknya, hati mereka menjadi kacau, beberapa bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Liksun mendengus, wajahnya tegas, segera semua suara aneh itu menghilang. Ekspresi Lu Sueku kembali menjadi dingin, melihat sekeliling, berkata, kita akan masuk. Setelah berbicara, masuk dulu. Zheng Susu berbalik dan berkata pada Liksun, kakak Li, ayo pergi juga. Liksun mengangguk, memberi isyarat kepada murid-murid lain dan mengikuti. Liksun dan yang lainnya mengikuti ke dalam gua, Zheng Susu tampak tidak tergesa-gesa, menatap sebentar pemandangan dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Saat berikutnya, dia secara misterius tersenyum dan perlahan masuk. Langkah kaki teredam dalam bergema dalam kegelapan, gua kembali turun ke keheningan. Saat langkah kaki menjadi lebih tenang, dan selanjutnya, akhirnya menghilang, sesosok tiba-tiba muncul dalam kegelapan, Blackwood perlahan berjalan keluar, menuju patung batu, diam-diam menonton. Di belakang Blackwood, kabut putih ilusi perlahan melayang, berkumpul, sosok besar Black Tiger muncul. Black Tiger tidak segera berbicara dengan Blackwood, menyaksikan kegelapan di gua untuk waktu yang lama, tiba-tiba tertawa dingin, berkata, orang-orang dataran tengah ini, terus-menerus berebut kekuasaan, bahkan ketika mereka di sini, mereka masih bersaing. Blackwood berbalik dan dengan acuh tak acuh berkata, hati manusia selalu seperti ini, belum lagi, bahkan Anda dan saya, bahkan Lady pada waktu itu, bukan begitu. Apa? Tubuh besar macan hitam tiba-tiba berbalik, karena kecepatannya, suara teredam mirip dengan raungan binatang buas terdengar, ketika wajahnya terlihat lagi, dia penuh amarah, sangat buas, dia terdengar berteriak, apa yang terjadi? Katamu, kamu berani menghina Lady,
dan tepat di depannya. Di hadapan arwah yang mengerikan itu, Blackwood terlihat sangat kecil tapi entah kenapa, meski wajahnya tidak jelas, tapi dari suaranya yang tenang, dia sepertinya tidak takut sedikit pun, malah ada lagi yang terdengar seperti kelelahan yang dalam. Kakak, jika Lady tidak merencanakan pada saat itu, selama bertahun-tahun, menurutmu apa yang bisa menyebabkan iblis abadi disegel di gua kuno ini? Roh macan hitam tampak bingung, tetapi jelas dia tidak ingin mengakui hal ini, berteriak, omong kosong apa yang kamu bicarakan, itu karena pada waktu itu nyonya. Cukup, tiba-tiba, Blackwood bertindak di luar karakter, benar-benar berteriak, mematahkan kata-kata macan hitam, jangan terus mengatakan Lady, jumlah rasa hormat untuk Lady, saya tidak akan kalah dari Anda. Tubuh besar macan hitam membeku, ekspresi terkejut terungkap di wajahnya. Setelah waktu yang lama, dia tidak marah, dia malah tampak tenang, menilai mantan kerabat ini dari atas ke bawah. Dia tiba-tiba tertawa, lalu samar-samar berkata, apa yang terjadi padamu, di masa lalu kamu tidak akan pernah berbicara denganku seperti itu. Blackwood sepertinya membuat dirinya tertawa mengejek, perlahan menatap patung wanita itu, berkata, ya. Saya tidak akan pernah berbicara seperti itu di masa lalu, tetapi mengapa saya seperti ini sekarang? Saya juga tidak tahu, dan siapa yang bisa memberi tahu saya. Macan hitam dengan dingin berkata, itu urusanmu sendiri, aku tidak tertarik dan tidak ingin tahu, kamu hanya perlu memberitahuku sesuatu. Blackwood menatap kosong ke patung batu linglong, bertanya, apa itu? Macan hitam berkata, awalnya kaulah yang mengkhianati instruksi yang ditinggalkan oleh Lady, melakukan pengkhianatan, diam-diam membantu penjahat itu untuk mengambil kembali perbatasan selatan 5 suku 5 senjata suci, membangkitkannya, tetapi hari ini mengapa meminta saya untuk mengizinkan manusia masuk ke dalam gua, dengan maksud untuk menyakitinya. Tatapan Blackwood tidak pernah meninggalkan patung linglong, setelah waktu yang lama, suaranya yang dalam dengan kesedihan berkata, ketika Lady menyegel Dewa Binatang, dia salah, kami mengikuti Lady, mencari mantra keabadian itu dan menciptakan monster semacam ini. Kami juga salah, saya pikir Dewa Binatang tidak pantas disalahkan, tetapi saya tidak pernah berharap bahwa dia melampiaskan kemarahannya pada orang-orang biasa, dan sejauh menciptakan bencana malapetaka ini, saya juga salah. Dia tertawa sedih, tiba-tiba berbalik, membuka tangannya, suaranya sedih, berteriak ke langit. Salah, 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 jadi kita semua salah. Teriakan itu bergema jauh, gunung-gunung bergema, hanya saja langit dan bumi dingin dan terpisah, seolah-olah tidak ada yang pernah berubah, dengan dingin menyaksikan dunia fana ini. Tubuh besar macan hitam berdiri di samping, menyaksikan sosok Blackwood yang tiba-tiba menderita, juga menjadi diam, tidak berbicara, hanya diam-diam berdiri di sampingnya, di matanya, tatapan rumit itu berkilauan samar, hanya saja, tidak ada jejak air mata. Apakah itu dia atau Blackwood, di dunia yang sunyi ini, selama 10.000 tahun, telah kehilangan hak untuk menangis. Lu Sueki berjalan di dalam gua, tiba-tiba seperti merasakan sesuatu, berhenti, berbalik dan melirik, tapi hanya ada kegelapan di belakang, selain diam, tidak ada suara lain. Hanya saja palpitasi yang tiba-tiba itu, melonjak dan terlempar ke dalam hatinya, untuk waktu yang lama tidak pernah tenang. Liksun yang tidak jauh di belakang, berkata, Saudari Junior Lu, ada apa, apakah kamu menemukan sesuatu? Lu Sueku dalam kegelapan, perlahan berbalik, melihat ke depan, di sana, ada hamparan kegelapan lainnya. Dia terdiam sesaat dalam kegelapan, lalu dengan tenang berkata, tidak apa-apa, ayo lanjutkan. Dia menarik napas dalam-dalam, mengatur dirinya sendiri, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan, kegelapan di depannya diam-diam tersebar, karena dari tangannya, pedang surgawi tianya perlahan menyala, cahaya biru redup yang hangat dengan lembut menyelimutinya, tampak seperti ilusi. Di belakangnya, tidak tahu berapa banyak yang menahan napas pada saat itu. Namun, sosok cantik itu, berjalan dengan pasti menuju kegelapan, entah bagaimana terlihat kesepian tapi tanpa sedikit pun keraguan. Bentangan jalan ini, kehidupan seperti ini, bagaimana harus dilalui? Dia tidak berbalik, jauh di dalam gua, api diam-diam menyala di dalam anglo kuno, jika diperhatikan dengan seksama, orang akan menemukan nyala api di bawah anglo, tidak ada kayu bakar atau benda yang mudah terbakar seperti minyak. Api yang tak henti-hentinya ini, sebenarnya adalah api tanpa sumber. Api berkelap-kelip di udara,
lidahnya menjilat, menerangi wajah Dewa Binatang, juga mencerminkan sosok manusia yang secara bertahap mendekati itu. Xiao Fan berjalan ke sisi lain dari api unggun, wajahnya dalam cahaya, perlahan-lahan muncul, pada saat yang sama dia melihat wajah yang dikenalnya di depan. Beast Deity yang masih duduk di platform batu kecil itu tersenyum, menilai Xiao Fan, berkata, "Saya tahu cepat atau lambat seseorang akan datang, tetapi tidak menyangka bahwa Anda akan menjadi yang pertama." Dia berhenti sejenak, tersenyum dan berkata, "Melihat ekspresimu saat melihatku, sepertinya kau tidak terkejut. Apakah saat kita bertemu sebelumnya, kau sudah mengetahui identitasku?" Xiao Fan perlahan menggelengkan kepalanya, menghadap pria yang tampak muda dan lembut ini, sangat sulit untuk menghubungkannya dengan binatang iblis yang membawa malapetaka ke dunia, hanya saja, itu adalah kebenaran. "Aku menebaknya setelah itu." Dia dengan acuh tak acuh menjawab. Beast Deity menatapnya, dengan lembut berkata, "Oh, saya malah sangat penasaran, bagaimana Anda menebaknya, dari rumor penampilan saya, atau pakaian saya, atau dari tindakan saya, Anda menebak identitas saya." "Semua salah," Xiao Fan berkata. Beast Deity tampak kesal, berkata, "Oh, lalu ada apa?" Xiao Fan melirik ke sampingnya, berkata, "Itu dia." Beast Deity perlahan mengangguk, berkata, "Itu benar, ini bukan cara terbaik, pasti tidak akan salah." Di sampingnya, binatang buas Taoti menggeram. Dewa binatang mengulurkan tangannya, dari jauh, Xiao Fan bahkan bisa melihat bahwa tangan itu anehnya adil, hampir bukan tangan manusia, tangan itu begitu layu sehingga tampak seperti tangan dukun agung yang dilihatnya di Gua 7 Mil. Hanya saja, tangan yang tampak lemah, setelah ditepuk beberapa kali dengan lembut, Taoti tampak diyakinkan, ditenangkan, perlahan-lahan tergeletak di tanah. Dan pada saat yang sama, Ash yang telah tinggal di bahu Xiao Fan perlahan-lahan tergelincir, menggaruk kepalanya, memandang Xiao Fan dan Dewa Binatang, sepertinya bisa merasakan bahwa tidak ada permusuhan yang diharapkan antara dua orang. Ia berpikir sebentar, lalu perlahan beringsut ke arah Taoti. Taoti dengan jelas juga menyadari hal ini, menoleh, melihat monyet abu-abu bermata tiga itu mendekat. Segera, Ash mendekati Taoti, menyeringai dan merentangkan tangannya, ekornya di belakang juga bergoyang, mengikutinya, perlahan-lahan mengulurkan tangannya, meraih ke arah kepala Taoti. Xiao Fan dan Beast Deity, keduanya untuk saat ini menonton Ash, tetapi keduanya tidak berbicara, hanya diam-diam menonton. Melihat Ash, hati Xiao Fan tiba-tiba tergerak, bertahun-tahun yang lalu, ketika dia masih Zhang Xiao Fan biasa, di lembah bambu besar, Ash juga mendekati Big Huang yang dibesarkan oleh Tian Bolis. Taoti perlahan-lahan meregangkan tubuhnya, tetapi tidak berdiri, untuk itu, tampaknya entah bagaimana bingung. Itu berbalik untuk melihat tuannya, Dewa Binatang itu tampak linglung, tidak tahu apakah dia memiliki ekspresi tidak senang dan karena itu berbalik, tangan Ash sepertinya mencapai kepalanya. Dari hidung Taoti, tiba-tiba mengeluarkan dengusan, seolah-olah peringatan. Ash melompat, mengambil kembali tangannya, tetapi kemudian menyadari bahwa Taoti tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang, hanya memperhatikannya dengan waspada. Ash, hehe, tertawa, melompat-lompat beberapa kali di tanah, tiba-tiba melompat ke depan, melompat ke tempat Taoti berada. Taoti terkejut, mundur tapi Ash sudah perlahan menepuk kepalanya. Bagi Ash, Taoti kepala binatang buas yang buas itu sepertinya adalah tempat yang intim. Mulut berdarah Taoti mengerang pelan, tampak menggerutu tapi saat berikutnya, perlahan kembali berbaring dengan malas di tanah, menggunakan lengannya untuk menopang kepalanya, terlihat mengantuk. Dan Ash juga berbaring di tubuhnya, terkadang membuat zizi, tertawa ringan, perlahan menepuk kepala Taoti. Di antara dua binatang spiritual, sepertinya tidak ada lagi kesalahpahaman. Tatapan Xiao Fan dan Beast Deity, perlahan-lahan memalingkan muka, sejenak terdiam. Untuk waktu yang tidak diketahui, Dewa Binatang tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, mereka lebih bahagia dari kita, bukan?" Xiao Fan tidak berbicara. "Baiklah." Dewa Binatang itu tersenyum tipis, berbalik, kelelahan di wajahnya tampak semakin dalam, berkata, "Mengapa kamu di sini? Apakah itu untuk membunuhku?" Xiao Fan menggelengkan kepalanya. The Beast Deity malah tertegun dan kemudian tidak bisa menahan tawa. "Jangan pernah berharap bahwa sebenarnya ada seseorang yang tidak ingin membunuhku. Aku benar-benar tidak menyangka. Beberapa bulan ini,
Mengutip manusia, saya menjerumuskan orang-orang ke dalam penderitaan, membawa malapetaka ke dunia, dengan hak harus mati 10.000 kali. Mengapa Anda tidak ingin membunuh saya sebagai gantinya? Xiao Fan terdiam, menyaksikan Dewa Binatang. Dewa Binatang juga menatapnya. Di antara kedua pria itu, lubang api itu diam-diam menyala, pada saat yang sama terpantul di mata mereka. Aku harus mencoba membunuhmu. Bukankah seharusnya begitu? Diam untuk waktu yang lama, sangat lama. Mungkin, di wajah Xiao Fan, ekspresi rumit tiba-tiba muncul, beberapa tingkat ingatan, sedikit kesedihan dan beberapa kebingungan yang tidak jelas. Menghadapi penjahat iblis paling jahat di dunia, dia malah tampak benar-benar terbuka, tidak ada jejak ketidakpedulian dan detasemen yang terlihat di depan orang lain. Jika ini 10 tahun yang lalu, saya pasti akan dengan sepenuh hati menyingkirkan kejahatan untuk dunia, meskipun saya tahu itu akan berada di luar kekuatan saya, tetapi bagaimanapun saya tidak akan mundur satu langkah pun. Tapi sekarang, Beast Deity menatapnya, menekannya, tapi kebingungan di wajah Xiao Fan semakin dalam, perlahan dia berkata, tiba-tiba aku merasa, dunia ini, apa urusannya denganku? Harapan seumur hidup saya, hanya untuk menjalani kehidupan biasa, saya tidak ingin belajar Taoisme, tidak ingin berkultivasi ke surga, bahkan keabadian. Ekspresi Beast Deity, tiba-tiba berubah juga, senyum mengejek yang tidak jelas di matanya berubah serius. Di dalamnya ada beberapa jejak kebingungan yang mirip dengan Xiao Fan, seolah-olah sesuatu menyentuh suatu tempat jauh di dalam hatinya. Dia tiba-tiba bertanya, lalu apa yang sebenarnya kamu inginkan? Xiao Fan tersenyum acuh tak acuh, perlahan menengadah ke langit, hanya saja di gua kuno ini hanya ada kegelapan, tanpa jejak cahaya, dia berkata, saya tidak tahu, kadang-kadang saya juga memikirkannya, mungkin jika saya bisa kembali. Sampai 10 tahun yang lalu, hari-hari di lembah bambu besar. Atau mungkin, sebuah angan-angan untuk kembali ke masa kecil, ketika saya tidak tahu apa-apa. Hanya itu, dia tertawa pahit, berkata, di antara hak dan kesalahan itu, hutang dan terima kasih, bagaimana saya bisa memotongnya dan meninggalkannya. Beast Deity terdiam sejenak, bertanya, apakah kamu menyesal? Xiao Fan tidak segera menjawab, setelah beberapa saat, dia kembali menatap Beast Deity, menatap sepasang mata di belakang cahaya api, menggelengkan kepalanya. Beast Deity dengan dingin tertawa, berkata, menurutmu, kamu memiliki setengah masa hidup yang sulit, cukup banyak masa lalu yang menyedihkan, tetapi ketika aku bertanya kepadamu, kamu malah tidak menyesal, bagaimana kamu menjelaskan ini? Xiao Fan berkata, setengah dari hidup saya penuh dengan pasang surut, tetapi banyak yang berada di luar kendali saya. Saya ingin menjalani hidup saya seperti biasa, tetapi ditarik ke dalam konflik Buddhisme dan Taoisme. Saya ingin berkultivasi dengan damai, tetapi menjadi bagian dari sekte jahat. Saya ingin dengan sepenuh hati peduli pada seseorang, tetapi malah menaburkan akar perasaan saya di tempat yang salah, ketika saya mengerti siapa yang dengan sepenuh hati peduli dengan saya. Wajahnya, ekspresi sedih perlahan muncul, akhirnya dia tidak melanjutkan. Setelah waktu yang lama, dia diam-diam berkata, menyesal. Bagaimana saya bisa menyesal? Apa gunanya jika saya menyesal? Dewa Binatang diam-diam menatap pria yang berdiri di sana, 10 tahun, tidak mengukir banyak jejak perubahan kehidupan di wajahnya, hanya saja sosok yang berdiri di sana, tampak sangat lelah. Dewa Binatang tidak bisa tidak mulai membayangkan, pemuda 10 tahun yang lalu, kehidupan macam apa itu. Di antara kedua pria itu, keheningan turun, seolah-olah keduanya tanpa sadar tenggelam ke masa lalu mereka. Kehidupan setiap orang, peristiwa masa lalu, berapa banyak yang berharga bagi kita untuk melihat ke belakang. 10 tahun, ratusan tahun, 1000 tahun, atau akhirnya mereka masih harus lelah oleh waktu, diam-diam mati. Dewa Binatang diam-diam merenung, kelelahan di wajahnya meningkat, matanya, perlahan bergeser ke arah pintu masuk gua, dipisahkan oleh kegelapan yang tak terbatas. Di tempat yang sangat jauh, seharusnya masih ada sosok yang berdiri sendirian di sana kan. Kehidupan seperti ini, tetapi kehidupan seperti apa itu? Dia tiba-tiba bertanya pada Xiao Fan, katakan, apa gunanya hidup? Apa gunanya hidup? Xiao Fan diam-diam mengulangi sekali, diam untuk waktu yang lama, mengangkat kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, hidup saya ini, tampaknya selalu hidup untuk orang lain. Beast Deity tercengang, bergumam pada dirinya sendiri, hidup untuk orang lain,
lalu bagaimana denganku? Untuk siapa aku hidup? Xiao Fan sangat tercengang, dia jelas tidak menyangka Dewa Binatang akan mengatakan kata-kata seperti itu. Setelah itu, dia mengerutkan kening, jelas mengingat kata-katanya, merasa terkejut bahwa dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. Setelah memfokuskan dirinya, wajah Xiao Fan kembali tenang, seolah-olah kelemahan instan itu telah menghilang, tidak pernah ada padanya. Dia melihat dalam-dalam pada Dewa Binatang, berkata, "Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk membunuhmu." Dewa Binatang entah bagaimana tampak terganggu, merenungkan sesuatu, dengan acuh tak acuh menjawab, "Oh, lalu untuk apa kamu di sini?" Xiao Fan menunjuk Tao Ti di sampingnya, berkata, "Aku datang untuk itu." Beast Deity mengerutkan kening, sedikit keterkejutan di matanya. Tao Ti malah bereaksi, melotot dengan mata besar seperti lonceng, membuka mulut predatornya dan melolong pada Xiao Fan, perlahan berdiri, penuh dengan hawa pembunuh. Dan monyet itu tampak bingung, perlahan-lahan meninggalkan Tao Ti, berlari kembali ke kaki Xiao Fan, menatap Xiao Fan, seolah-olah tidak dapat memahami kata-kata tuannya. Tetapi saat berikutnya, ia masih kembali ke bahu Xiao Fan, hanya matanya terus melirik ke Tao Ti. Beast Deity mendengus, berkata, "Ini benar-benar aneh, kamu tidak di sini untuk membunuhku dan bukan untuk Tao Ti ini. Apa yang kamu inginkan dengan itu?" Xiao Fan dengan acuh tak acuh berkata, "Bukan aku, ada seseorang yang menginginkannya, dan instruksi orang itu, jika itu masuk akal, aku harus membantunya." Beast Deity menatapnya, tiba-tiba tertawa, berkata, "Kamu berhutang pada orang itu, kan?" Xiao Fan terdiam, berkata, "Saya memang berhutang, banyak-banyak, terlalu banyak sehingga saya tidak dapat mengembalikannya seumur hidup, tetapi ini bukan urusan Anda." Dia melihat ke atas, serius, dan melangkah maju. Saat sosoknya mendekat, lubang hidung Beast Deity sedikit menyusut. Api terpantul di wajah Xiao Fan, bayangan menari bergetar, dia dengan tenang berkata, "Aku tidak punya niat untuk menjadi musuhmu, tapi sepertinya ini tidak bisa dihindari." Beast Deity membuat tawa dingin, hak ke langit, berkata, "Kamu pikir dengan tingkat kultivasimu, kamu bisa memenangkanku?" Xiao Fan tidak berbicara, juga tidak berhenti. Langkah kaki yang teredam bergema di ruang yang luas, tidak ada angin, tetapi untuk beberapa alasan, api di ruang batu besar ini mulai bergerak, cahaya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Kegelapan seperti dunia bawah, sunyi dan tak terduga. Tidak tahu berapa banyak setan ganas dan roh jahat di sana, mengawasi manusia dalam cahaya ini. Xiao Fan berjalan menuju Dewa Binatang di bawah cahaya api. Tiba-tiba, bola api naik, melepaskan cahaya yang menyilaukan, seluruh ukuran api beberapa kali lebih besar daripada saat terbakar dengan damai. Dalam api yang mengamuk, terdengar suara seperti nyanyian naga, bergema jauh. Mengikuti suara ini, seluruh ruangan batu bergetar. Suara nyanyian naga naik dari rendah ke tinggi, dari kegelapan yang dalam bergema dan tidak pernah kehilangan momentumnya. Sebaliknya nadanya semakin tinggi, hampir menjadi peluit yang tajam, sampai akhir, itu sudah memekakkan telinga seperti gunung yang meneriakkan lolongan laut. Xiao Fan berhenti, karena bola api yang mengamuk itu menghalangi di depannya, dan dalam api itu, secara tidak jelas, sepasang mata buas mengawasinya. Sosok Dewa Binatang telah menghilang di balik cahaya api, tetapi suaranya yang tenang terdengar jelas dari api, berkata, "Ini adalah formasi perbatasan selatan kuno yang diturunkan, bernama 8 Formasi Inferno Savage. Jika Anda bisa menerobosnya, dan bertahan, apa yang ingin kamu lakukan, aku akan membiarkanmu." Dia baru saja selesai berbicara, hampir pada saat yang sama, raungan marah meletus dari bagian api yang paling menyilaukan, nyala api bergetar hebat dan berubah, bumi Limaci di sekitarnya benar-benar terbakar. Orang bisa membayangkan tingkat panas di sekitar ini, api. Angin panas yang ganas bertiup dari depan, pakaian Xiao Fan berkibar di tiup angin, tetapi ekspresinya sepertinya tidak terpengaruh sama sekali, bahkan Ash di bahunya, hanya menyaksikan api ini tanpa rasa takut atau sakit. Hanya saja, ekspresi mereka serius, siapapun akan tahu, ini baru permulaan. Gambar Dewa Ganas berwarna merah darah pertama, perlahan muncul di atas api. Wajah buas dan postur aneh itu, benar-benar identik dengan gambar yang terlihat di altar neraka lembah Fenxiang. Xiao Fan menatap gambar itu, ekspresi rumit perlahan terungkap di wajahnya. Satu gambar diikuti oleh yang lain, berturut-turut menyala,
cahaya warna merah darah di sekitar api yang mengamuk secara bertahap bergabung bersama, membentuk bentuk bulat, mengelilingi bola api yang mengamuk itu. Sinar merah darah terakhir, ketika bergabung di bawah api, tiba-tiba, seluruh lingkaran merah bersinar terang, sinar merah meledak, bahkan api di dalamnya ditekan, mengikuti dari dekat, embusan arus setan yang sangat kejam, dari udara tipis turun, ke dalam ruang ini. Jauh di dalam bola api, mata yang tidak jelas itu, juga membesar dalam sekejap. Mengaum, raungan marah mengejutkan langit, pada saat itu seluruh ruangan batu goyah, api hebat seperti roh jahat menari tanpa henti, bergerak liar. Jauh di dalam api, seekor binatang buas besar yang ganas dengan jam api yang hebat, meraung dan memandang dunia dengan mencemooh, muncul. Binatang api merah. Setelah menjaga altar neraka lembah Fenxiang, binatang iblis dari formasi 8 neraka liar ini diturunkan dari suku dukun kuno, muncul lagi, dan menghadapi Xiao Fan dan Ash untuk kedua kalinya, itu tanpa sadar mengubah wajah. Ash memamerkan giginya, berjongkok di bahu Xiao Fan, menghadap binatang buas itu, ia memekik marah. Tubuh besar Crimson Fire Beast terus muncul dari lingkaran besar, pertama kepalanya yang besar, lalu bahunya, cakar depannya, perlahan, tubuh dan kaki belakangnya. Setelah kemunculannya, suhu seluruh ruangan batu meningkat secara mengkhawatirkan, pakaian Xiao Fan bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda terbakar. Akhirnya, ketika bagian terakhir dari tubuh binatang itu muncul, binatang api merah tua itu benar-benar diselimuti api, berdiri di depan Xiao Fan dan Ash. Xiao Fan hanya setinggi setengah dari kaki binatang itu. Dan di belakang binatang ini, lingkaran cahaya yang dibentuk oleh 8 gambar, kadang bersinar terang, kadang berkelebat, mengikuti di belakang Crimson Fire Beast. Seolah setan ganas, tertawa mengerikan. Bau arus ganas, menyembur dari segala arah, perasaan akrab sekali lagi bergolak dalam darah. Xiao Fan bahkan samar-samar ingat, terakhir kali di Inferno Altar, pertarungan sengit itu. Xiao Fan tidak bergerak, hanya menatap tajam pada binatang iblis yang tak tertandingi itu. Crimson Fire Beast memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya perlahan-lahan membalikkan kepalanya, semburan gelombang panas terasa, mata yang sepertinya terbakar, menatap Xiao Fan, dan monyet di bahunya. Kepala besar Crimson Fire Beast berhenti, saat berikutnya, tiba-tiba membuat raungan memekakkan telinga. Dalam raungan itu penuh dengan kemarahan, kebencian, dan keinginan kuat untuk membalas dendam. Api yang mengamuk, seketika seperti meledak, dari merah hampir berubah menjadi putih bersih, banyak percikan api naik, membentuk bola api yang menyala, berputar dengan kecepatan tinggi, kepalanya yang mengerikan, tiba-tiba membuka mulutnya yang besar, dalam aumannya, menggigit. Sebelum kepalanya menyentuh tanah, tanah di sekitarnya sudah retak total, api yang tak terhitung banyaknya seperti matahari yang membakar turun ke dunia fana, bersiul menerkam, menelan sosok Xiao Fan dalam sekejap. Api berkobar pada saat itu, seperti klimaks setelah pesta pora, mekar penuh. Dan di balik api, di sepasang mata lelah, malah acuh tak acuh dan tidak ada satupun perasaan kesedihan dan kegembiraan hidup yang bisa terlihat. Kegelapan di sekitarnya, keheningan di sekeliling, Lu Sueki dan yang lainnya telah berjalan sangat lama di gua kuno ini, meskipun mereka sangat waspada, tetapi setelah berjalan begitu lama, tidak ada satupun serangan atau masalah. Dalam kegelapan, sosok cantik yang diselimuti oleh cahaya biru lembut, menatap wajah dingin Lu Sueki dari kegelapan, itu tampak lebih elegan dan tak terlukiskan, melawan kegelapan, ia memiliki jejak tambahan misteri dan dingin. Seolah-olah, bunga bakung hitam yang legendaris mekar dengan tenang dalam kegelapan, tumbuh selama ribuan tahun, hanya mekar sesaat. Tatapan di belakangnya sering melirik, hanya Lu Sueki yang sudah acuh tak acuh terhadap semua ini. Matanya yang jernih, hanya menatap ke depan, meskipun hanya ada kegelapan yang tak terbatas, tetapi dalam kegelapan, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia lihat. Dia berjalan ke depan, tidak pernah sekalipun berbalik. Kegelapan di depannya diam-diam surut, lalu perlahan-lahan menyatu di belakangnya. Sosok lembut seperti itu, tampak sangat mencolok dalam kegelapan, bahkan menyembunyikan cahaya orang-orang di belakangnya, melihatnya, seolah-olah dia sedang berjalan sendirian. Tiba-tiba, dia berhenti. Orang-orang di belakang juga berhenti, Lixun dengan waspada melihat sekeliling, berjalan, hendak bertanya tapi tiba-tiba bingung, wajah Lu Sueki memiliki ekspresi yang rumit, di antaranya adalah kewaspadaan yang ekstrim. Dan pada saat itu, kegelapan yang tadinya hening,
tiba-tiba berubah, agitasi lembut yang tidak jelas, tiba-tiba muncul dari kegelapan, lalu mulai melonjak, menjadi lebih besar, lebih kuat. Dalam kegelapan, sesuatu tampak perlahan berkumpul, seperti melolong, tetapi diam. Kemudian saat berikutnya, itu datang. Dari suatu tempat di depan, gempa kuat, mengikuti tangisan teredam, bergemuruh dari jauh ke sini, dan dengan cepat berubah menjadi besar. Dari kedalaman gua, ada binatang spiritual yang tak tertandingi, melolong ke langit. Kegelapan yang sunyi, seperti dinyalakan, mulai bergejolak. Jauh di dalam kegelapan, tangisan yang tak terhitung banyaknya menyembur dari segala arah. Untuk sesaat wajah semua orang berubah. Lixun mundur, dengan cepat berteriak, bentuk lingkaran, pertahankan dengan hati-hati. Orang-orang lembah Fenxiang semuanya adalah pejuang berpengalaman, meskipun terkejut, tetapi terorganisir, berkumpul dan dengan waspada mengawasi ke depan. Dinding batu di sekitarnya mulai bergetar, seolah-olah beberapa kekuatan besar yang tidak diketahui mulai memancar keluar, bahkan tanah di bawahnya mulai bergetar. Kegelapan di depan, gejolak aneh menjadi lebih kuat, seolah menanggapi sesuatu, melolong pada sesuatu. Dan pada perubahan situasi yang menggemparkan ini, Lu Sueki entah kenapa, tidak mundur, menjauh dari teman-temannya yang sedang membentuk formasi. Dia berdiri sendirian di depan dalam kegelapan, seolah-olah di depan cahaya biru yang redup, kegelapan yang terlihat kejam padanya, menunggu untuk menelannya kapan saja. Tanpa tanda apapun, semburan gelombang panas, menyembur keluar dari kegelapan, seperti tsunami di gua kuno ini, tubuh dan rambut Lu Sueki melayang bersamaan, hanya saja tubuhnya, tidak pernah goyah sedikitpun. Perasaan gelombang panas, membawa beberapa kegilaan, dan bahkan lebih tak terbayangkan, jauh di dalam gua ini, sumber kekuatan ini, skenario macam apa itu? Lu Sueki tidak berbicara, hanya dalam badai liar ini, menyaksikan kegelapan menari dengan kejam. Gelombang panas yang mengamuk, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Angin meniup wajahnya yang seperti es, di matanya, sepertinya ada tatapan yang bahkan membara membakar jauh di dalam hati. Jauh di dalam kegelapan, jauh di dalam kegelapan. Dia tiba-tiba bersiul, sosoknya dalam gelombang panas liar yang mengguncang bumi ini, naik melawan angin, menembak ke dalam kegelapan. Lixun, Zheng Susu dan yang lainnya menjadi pucat, bingung. Lixun hendak berteriak tapi cahaya biru samar itu, seperti anak panah yang meninggalkan busur, tanpa ragu-ragu, menghilang dalam sekejap. Dia tanpa suara berhenti, setelah lama tidak berbicara. Zheng Susu perlahan berjalan ke arah Lixun, menepuk bahunya, Lixun tidak menoleh ke belakang. Gelombang panas perlahan melemah, gempa berangsur-angsur berhenti, semuanya kembali pulih, jika bukan karena puing-puing di sekitarnya, hampir membuat seseorang memiliki kesan yang salah bahwa ini hanyalah ilusi dalam kegelapan. Hanya saja, sosok cantik yang telah menghilang itu, dengan jelas dan benar dikatakan, di gua aneh ini, bahaya ada di sekitar. Lixun terdiam sejenak, menenangkan diri, hendak berbicara, tiba-tiba seorang murid muda lembah Fenxiang berseru, ada seseorang, siapa di sana? Sisanya terkejut, melihat ke depan dengan cepat, malah ada kilatan sosok manusia, seseorang benar-benar berjalan keluar, sosok itu ramping, berjalan genit, itu adalah wanita cantik. Kelompok itu bingung, untuk sesaat mereka mengira Lu Sueki yang kembali. Lixun hendak memanggil dengan gembira, tetapi tiba-tiba, senyumnya membeku, perlahan berubah menjadi marah, matanya bahkan memiliki permusuhan, pada saat yang sama dengan mencibir, berkata, ini sebenarnya kamu. Wanita itu mendengar suara manusia, tampak terkejut, mendongak dan wajahnya berubah. Wajah wanita ini anggun dan cantik, sangat centil, itu adalah Jin Pinger.